sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemarin aku dituduh keledai sama Bang Rudi. Makanya kalian tengok siapa yang keturunan serigala sudah. Ternyata ada keturunan serigala di kitab kalian. Baca kitab Kejadian pasal 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kita baca lagi di Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Kali-kali tidak. Aduh, sumpah hidungku tuh sumbat kali, bre. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Nah, tunggu aku tutup dulu ya camnya, aku bersihin bentar ya, bentar. Oke, udah. Dari pagi gak berhenti bersihku ya. Nah, siapakah yang serigala berubah menjadi domba? Kalian jawab sendiri aja lah, silakan dilanjut. Tuh. Bang Jion pun dikasih tahu aku lagi pilek. Lanjut Ustaz Tata. Ya, saya pertama akan membacakan tentang ciri Nabi palsu itu ya. Tadi Pak Tata udah, Pak Tata lagi, Pak Tata. Kan Tata Timurnya tadi. Kan dari awal lagi ini. Siapa suruh tadi ngobrol. Ya. Jadi tanda-tandanya itu memang setiap para nabi itu berpesan kepada umatnya. Hati-hati nabi akan ada nabi palsu gitu. Ini banyak nubuat dari Yesus itu banyak. Misalnya dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Maksudnya domba itu Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas gitu ya. Nah, terus Matius 24:11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Juga Matius 24:24 ya, sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Petrus 2:1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, ini menandakan memang semua para nabi itu tugasnya selesai, pasti akan muncul nabi-nabi palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Juga Markus 13:5-6, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan ramai-ramai dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lalu perhatikan ini. Nah, Lukas 21:8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Nah, dekat kan? Tidak mungkin ini 500 tahun kemudian, tidak mungkin. Dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itulah ciri-ciri nabi palsu. Ternyata ucapan Yesus ini ada pada ada yang ini loh tanda-tandanya nabi palsu itu. 1 Korintus 1:1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Nah, ngaku-ngaku. Ya, Rasul Kristus, Yesus dan dari saudara kita. 2 Korintus 1:1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Nah, ini ngaku-ngaku lagi. Muncul menjadi Rasul Kristus, Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada jemaah Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh akhirat. Terus Roma 1:1 dari Paulus, hamba Kristus, Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberikan Injil Allah. Nah, jadi apa? Kalau kita lihat, nah ini barusan itu ayat-ayat nabi palsu pengakuannya. Ya, makanya nabi palsu itu pasti bertentangan dengan syariat, dengan ajaran Nabi sebelumnya. Maksudnya sebelum Paulus karena ada Yesus gitu loh. Nah, sehingga pasti bertentangan dengan itu. Seharusnya Nabi itu pakai dalil gitu loh. Sudah diberi firman oleh Tuhannya. Ini enggak. Dia langsung ngaku-ngaku seperti Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah ini, seperti Abdullah bin Sabah, mentuhankan Ali. Oke, selesai. Ya. Oke, silakan. Apa nih? Bang Rudi? Uti? Ya, saya duluan ya, Pak Rudi. Oke. Pak Rudinya ada nggak? Halo? Halo? Silakan Bu Uti duluan, aku sambil makan, ya. sorry.
Ya, jadi begini ya. Jadi belum apa-apa sudah menyerang-nyerang. Saya ingin tahu apa sih kriteria nabi dan rasul di tempat kemusliman ya. Karena ya apa yang dimiliki oleh nabi di tempat kemusliman sama sekali tidak dimiliki oleh nabi dan rasul di tempat kami. Segala kriteria nabi dan rasul di tempat kami tidak dimiliki oleh nabi Anda gitu loh. Ya, jadi saya mau tanya, apa yang menyebabkan nabi Anda disebut rasul? Karena segala kriteria yang telah tertulis, yang disematkan untuk para nabi dan rasul di tempat kami, tak satu pun, bahkan seiota pun, bahkan setitik pun dimiliki oleh nabi Anda. Oleh sebab itu, saya meminta, bukan menuntutnya, meminta Anda terangkan dulu, kenapa nabi Anda disebut rasul? Dari mana pengutusannya? Bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya? Bagaimana dengan pewahyuannya? Sedangkan di kitab kami, Yesus sendiri telah mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang bagaimana dari buahnya lah kita mengenal mereka. Bahkan tadi Pak Tata tanpa sengaja mengatakan kriteria nabi palsu adalah mereka yang notabene menentang penguasa yang telah menebus mereka. Ya, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasul ketika dialah penentang penguasa yang telah menebus kami semua? Dia mengatakan bahwa Isa tidak disalib karena Isa buat mereka, buat Muslim adalah Yesus ya. Dia menolak peristiwa penebusan itu ya. Dan di dalam Alkitab kami ya, orang-orang yang menyangkal baik anak ataupun bapa, mereka lah antikristus itu, yang menyangkal bahwa Kristus telah datang. Kristus itu artinya Tuhan. Tuhan yang pernah datang menjadi manusia, dialah antikristus itu dan dialah nabi-nabi palsu itu. Di dalam Yohanes 7 ayat 18 ya dikatakan ya, saya mau bacakan sebentar ini dulu ya. Yohanes 7 ayat ini dulu deh ya, di dalam ya Yohanes 7 ayat 18. Coba tutup dulu sebentar, matikan dulu ya ketika saya ini ya, Yohanes 7 ayat 18 ya. Pernyataan Yesus untuk orang nabi-nabi palsu itu seperti ini ya. Yohanes 7 ayat 18. Dikatakan barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada kebenaran padanya. Sekarang saya mau kasih tahu siapa yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, sedangkan dikatakan bahwa kamu tidak beriman kalau kamu lebih mencintai saudaramu, tidak beriman lebih mencintai saudaramu, ibumu, ayahmu lebih daripada mencintai Rasul. Bahkan dikatakan barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Nabi. Ini kan mencari hormat dari diri sendiri, dan Yesus mengatakan yang seperti ini perkataan-perkataannya bukan dari Tuhan yang mengutusnya, tetapi perkataan yang dia labelkan menjadi wahyu itu berasal daripada dirinya sendiri. Bahkan Yesus memberitahu, celakalah kamu hai orang-orang apabila orang-orang memuji kamu, sebab dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu ya. Jelas nabi-nabi palsu adalah yang dikultuskan. Habis. Ya. Oke, Bang Rudi. Masuk. Oke, terima kasih. Sorry ya, tadi aku sambil makan. Maklum. Oke, udah timer jalan. Ya. Kalau nabi palsu, kalian tadi terima kasih mengetip ayat dari Bible ya, Matius 7 ayat 15. Bahwa katanya domba menyamar serigala sebenarnya berbulu domba itu ya. Ya, kalau kita lihat ajaran-ajaran Muslim kan mirip-mirip dengan Kristen. Mereka seakan-akan menyamar jadi domba, padahal bukan domba ya, tetapi serigala. Buktinya setelah Waraka bin Naufal mengatakan Nabi Muhammad itu calon nabi, maka Waraka bin Naufal menulis Injil, malah dibantah di dalam Al-Quran. Siapa yang menulis kitab dengan tangannya, celakalah dia. Kemudian terima kasih, tolong dibuka surah 61 ayat 6. Di sana dikatakan, bisa dibuka surah 61 ayat 6? Bisa. Halo? Bisa. Tunggu ya. Stop dulu timernya itu. Tolong charger. Tunggu, saya stop Di dulu kamar. ya. Tunggu. Oke, sabar. Ambil duitnya dah, Ca. Paling saya sendiri. Dan Berapa? ambil duitnya di tas Mami 100. Berapa, Bang? Ambil duitnya di tas Mami 100. Jangan pamer-pamer duit lah, Mami. Kedengeran ya, udah di Bang, mute itu. Sadia, Bang.
Mintalah duit mami. 61 ayat 6. Mubasyiran bi 61 ayat 6. min ba'di ismuhu Ahmad. Oke, nih. Sudah? Dah. Oke. Tolong kalian perhatikan baik-baik di situ. Bahwa Nabi Isa berkata akan datang Nabi setelah aku namanya Ahmad. Dan Nabi Isa tidak mengatakan Ahmad itu Nabi terakhir. Jangan ditambah-tambah ya, ngarang-ngarang kalian. Dia bilang akan Nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Dan Nabi Muhammad bukan Ahmad loh. Kalian cari literatur manapun, tidak ada Allah SWT merubah nama Ahmad menjadi Muhammad. Yang ada adalah pengakuan Muhammad bahwa dia adalah Ahmad. Akulah Ahmad, akulah Muhammad, akulah sang apa tadi, Aditya, banyak itu namanya. Nah, sekarang kalau kita merujuk secara jujur kepada isi Al-Quran itu, kalau kalian patuh kepada Allah SWT, Ahmad belum datang. Itu Muhammad. Yakub, namamu tidak disebut lagi Yakub tetapi Israel, dirubah namanya. Abraham, namamu tidak disebut lagi Abram tetapi Abraham. Muhammad, namamu tidak disebut lagi Ahmad melainkan Muhammad. Nih, ada. Gak ada itu. Jangan ngarang. Jadi kalau kamu bicara tentang nabi palsu, dari situ saja jelas Isa tidak mengatakan Ahmad itu nabi terakhir, tapi nabi setelah Isa. Dan jelas juga dikatakan di situ kalau menurut si Tata akan datang berarti dikit lagi. Itu 500 tahun. Kita mengutip kalimat si Tata. Sebentar lagi katanya kan sudah dekat. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ahmad itu bukan Muhammad. Kalau menurut si Tata, yang dibilang, oh itu kan harusnya bukan 500 tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Kemudian, Galatia 1 ayat 8 juga mengatakan, apabila ada yang mengabarkan Injil berbeda dengan apa yang kami kabarkan, terkutuklah dia. Jadi bagi kami, apabila ada yang mengatakan Yesus tidak disalib itu, terkutuk nabinya, terkutuk rasulnya, terkutuk malaikatnya. Maka Tuhannya adalah Tuhan terkutuk. Karena dia yang menurunkan kalimat itu. Oke? Di dalam Bible memang betul ada yang tidak disalib. Namanya Yesus Barabas. Jadi bukan Yesus Kristus. Kalau sampai ada yang mengait-ngaitkan Yesus Kristus tidak disalib, terkutuk. Dan itulah nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu ya. Udah berapa menit lagi nih? Masih Itu lumayan. WA-mu nampak lo di layar. 1:38. Ya, oke. Nah, jadi kalau bagi kami, maaf saja ya, bagi kami loh, kenapa kami tidak menabikan Muhammad? Karena memang bukan itu yang dinubuatkan. Kalau kami gitu, misalnya ada perubahan nama disebutkan, namamu tidak lagi disebut Abram tetapi Abraham, bapak dari segala bangsa, kan demikian ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Silakan. Oke. Baik, Dek. Ustaz Tata dulu. Ustaz Tata, Oke. silakan. Pertama saya tanggapin tentang Bu Uti ya. Di situ apa nabi dan rasul itu apa? Jadi kalau nabi itu dalam Islam naba itu menerima berita dari Allah, itu nabi. Makanya Yesus dalam Markus 6:4 itu beginilah seorang nabi. Nah, karena kenapa disebut nabi dia? Karena dia menerima berita, menerima wahyu dari Allah. Sesuai Yohanes 12 ayat 50. Apa yang kusampaikan sesuai dengan yang difirmankan Allah kepadaku. Berarti kalau di Arab itu Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang saya sampaikan adalah wahyu. Nah, berarti sama dengan Yohanes 12 itu pengakuan Yesus menerima wahyu. Maka disebut nabi. Nabi Muhammad disebut nabi, Yesus disebut nabi karena sama-sama mengaku dirinya menerima wahyu. Nah, itu nabi. Kalau rasul, jadi Nabi Muhammad dan Yesus itu adalah nabi plus rasul. Kalau nabi menerima wahyu, tapi dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau Rasul, makanya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, atau Yesus, itu plus Rasul ya. Karena punya umat. Ya, sebagaimana aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Atau kalau dalam Islam, wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus hanya untuk Israel saja. Berarti dia punya umat. Musa punya umat Israel. Yesus punya umat Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Terus Nabi Muhammad juga seorang nabi dan utusan. Maka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk seluruh manusia. Itulah definisi dari seorang utusannya. Terus masalah Ahmad
kenapa Nabi Isa dalam Al-Quran mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad? Karena kalau Muhammad sama dengan dirinya. Terpuji semua para nabi itu, tapi dia memakai lafaz yang lebih tinggi, yaitu Ahmad. Ini kalau dalam hadis itu kan bunyinya gini. Kalau dalam sebuah hadis seperti yang tadi Bang Rudi sampaikan ya, di sini ada kalimat gini. Jadi Nabi Muhammad itu namanya banyak. Di antaranya ini hadatsana Abul Yaman, hadatsana Su'aib ani Zuhri qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mat'um. Mat'um an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innali asma. Saya ini mempunyai banyak nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi alladhi yamhullahu bihil kufra. Wa ana al-hasyiru alladhi yashurun nas ala qadami wa ana al-aqib. Telah menceritakan kepada langsung isinya bahwa mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mempunyai banyak nama. Akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah penghapus yang melaluiku Allah menghapus kekufuran. Dan akulah penggiring yang semua umat manusia digiring di atas kakiku. Dan akulah penggiring. Nah, jadi nama Nabi Muhammad itu kalau Allah mempunyai 99 nama. Ya, seperti itu Asmaul Husna. Kalau Nabi Muhammad Ahmad, terus Yasin, Mustafa, Ala Yasin, Toha. Oh, sudah ya. Oke. Enggak apa-apa lah. Aku. Rifa lagi enggak apa-apa ayo. Aku Oh nggak iya. ada ya. Ya. Jadi aku share screen aja lah. Jadi aku nggak banyak narasi. Aku kasih ayat-ayat aja. Boleh nggak aku share screen ya? Boleh, silakan. Capek karena hidungku lagi mampet. Aku minta tolong bacakan saja lah ya buat Iya. Bang Zion bisa bacakan. Ya. Tadi kata Tante Uti minta dipuji kata dia kan. Nah, bacakan ini Bang. Siapa yang minta dipuji Bang? Oke. Mana? Oke. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Oke, satu. Kata Tante Uti, Nabi palsu minta dipuji. Kata Bang Rudi, Nabi palsu itu terkutuk lah gitu ya. Nah, jadi aku share screen aja lah. Mana tadi? Share screen udah belum ya? Karena aku lagi pilek, aku nggak banyak bicara. Biar aku baca. Ya ini lagi ya. Terkutuk katanya ya. Mana ini yang terkutuk itu? Ini bukan. Oh, serigala dulu kita bahas. Tadi ayat berapa siapa? Rifa tadi ayat berapa Rif? Saya mau buka. Ini. Korintus berapa? Nih. Bukan, tadi 2 Korintus pasal 12 ayat 11 21. Nah, terus kalau yang terkutuk untuk Bang Rudi nih. Iya Bang Rudi, Nabi palsu itu mengutuk Tuhan. Tuhannya pun dikutuk. Nih bacakan Bang. Galatia 3:13, Paulus berkata, Yesus Kristus telah menebus dosa kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu salib. Oke, udah stop. Lagi mana ya? Oke. Tadi untuk Bang Rudi terkutuk, untuk Tante Uti minta dipuji. Sekarang apalagi ya, serigala pulang lagi nih, serigala nih. Hati-hati sama serigala. Siapa serigala? Bacakan ini Bang. Okay. Benyamin adalah serigala. Seperti serigala yang menerkam. Pada waktu itu pagi ia memakan mangsanya. Pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Tahu kan kalian siapa keturunan Benyamin yang mengaku bertemu Yesus dan dipilih dari dalam kandungan? Tahu aja lah kalian. Nah, ini lagi Bang, siapa yang menjadi iblis Bang? Nah nih, baca Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, jadi finishingnya ini.
Apa kata Yesus di sini? Oke. Kata Matius Yesus 2:39. Bacakan Oke. ayatnya, Bang. Dan janganlah kamu menyebut siapa bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ini warna merah ya. Ini kata Yesus ya. Tapi apa kata Paulus? Ini kata Paulus. Nih. Sebab sekalipun kamu Timernya mana? Tunggu, ini ada nih, masih berjalan, Bang. Masih mana nih? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ya, karena akulah yang dalam Kristus, yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oke, poinnya yang pertama, kata Yesus, jangan memanggil bapa lain, karena hanya satu bapakmu, dia yang di surga. Iblislah yang menjadi bapakmu, dia pembunuh dari semula. Dia berdusta. Kemudian 1 Korintus, ada yang ngaku bapak. Oke, terima kasih. Timer. Oke. Saya ladies first ya, awalnya ladies first. Silakan. Ya, jadi cocokologi Riva tidak pernah berakhir ya, dia merasa dia cocok-cocokan gitu ya. Tetapi pernyataan saya tidak ada satupun yang bisa membantah, karena memang kalian tidak bisa menjadi Islam tanpa menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Bahkan ketika sholat pun kalian duduk berdiri sujud menyembah yang disebut juga ada nama Nabi Muhammad sejajar dengan Tuhannya. Ya, lalu Alkitab kami mengatakan di dalam 2 Petrus 2 ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Tahta bahwa mereka yang antikristus, mereka yang nabi-nabi palsu itu jelas adalah mereka yang menentang penguasa yang telah menebus mereka. Ya, dikatakan di sini ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai dimatiin dulu, saya membaca ya, sebagai bukan lagi baca terus berjalan dong. Ya. Tadi si Riva mati. Tadi Riva kok boleh, ya ampun. Lanjut aja, nggak apa-apa, biar aja Buci. Oh, ini salah tulis ya. Ini nabi-nabi palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, ya. Mereka, dan dengan jalan demikian ya mendatangkan kesesatan, membinasakan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru ini akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman Allah telah nyata. Ya, telah tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam goa, ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Sudah dibilang goa-goa itu tidak pernah ada Tuhan di situ, bahkan di tempat goa itu adalah setan-setan yang disimpan untuk pada hari penghakiman. Oleh sebab itu tidak pernah ada nubuat, tidak pernah ada berita atau wahyu yang lahir dari goa, ya. Lalu dikatakan kamu tidak bisa menjawab saya karena di dalam Alkitab ya, nabi palsu itu adalah ketika pemberitaan itu tidak pernah dinyatakan dengan sembunyi-sembunyi. Di dalam Yohanes 7 ayat 8, mari saya buka. Tolong dimatiin dulu ya. Sebentar. Tolong dimatikan dulu. Yohanes ya tidak pernah secara sembunyi-sembunyi. Oh, sama sekali tidak pernah sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi, sebentar saya buka. Saya bacakan dulu karena ya. Ya, Yohanes 7 ayat 4 ya, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, ya. Nabi Muhammad menerima pewahyuan di tempat tersembunyi, dan yang mewahyukannya tidak pernah menampakkan dirinya kepada dunia. Inilah dia ciri-ciri nabi yang bukan nabi, yang hanya mengaku-ngaku. Bahkan Yesus tadi jelas mengatakan, apabila perkataannya itu berasal daripada dirinya sendiri, dia mencari hormat pada dirinya sendiri, ya jelas itu perkataan bukan wahyu, karena dia mencari hormat dari dirinya sendiri. Nggak ada urusannya dengan Paulus. Nanti saya jawab tentang Paulus. Silakan. Ya, silakan. Ya, Bang Rudi.
Oke, terima kasih. Kalau si Ripa mengatakan bahwa Yesus itu orang terkutuk, tidak. Yesus itu dijadikan terkutuk. Bedakan ya, dikriminalisasi kalau bahasa-bahasa sekarang ya. Jadi Ripa itu jangan kau tafsirkan begitu saja. Sekarang kalau kalian lihat surah 61 ayat 6 itu, sudah jelas dikatakan terdapat di Taurat yang namanya Ahmad. Sampai botak kepala kalian, sampai hari kiamat, bangkit kalian semua bertanya kepada Nabi Muhammad. Di Taurat mana terdapat itu ada nama Ahmad? Takkan ada. Kau tanya Musa, bangkit Musa yang punya kitab Taurat. Di Taurat mana terdapat nama Ahmad? Tidak ada. Jangan kalian Muhammadim, MDH itu jadi Muhammad bukan Ahmad. Ya. Kemudian kau cari juga di Injil manapun, tidak terdapat yang namanya Nabi Isa mengatakan bahwa di kitab Taurat, di kitab para nabi dibuatkan akan datang nabi setelah aku namanya Ahmad. Jangan berdusta, jangan berbohong. Muhammad lah yang mengangkat dirinya adalah Ahmad, dia adalah Muhammad. Dan nama kecilnya bukan Ahmad. Nama besarnya juga bukan Muhammad. Tolong kalian perhatikan itu. Kalian kan sukanya menambah-nambahi, mengurang-urangi. Kalau kami nggak mau. Kecuali ada Allah mengatakan namamu tidak disebut lagi Ahmad, melainkan Muhammad. Ya, kami tunduk. Oke, sekarang. Kalau kalian tetap mengatakan, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sesungguhnya. Nabi misalnya begitu ya kawan-kawan. Maka kalian harus juga merujuk kawan. Kalau kita bicara dengan Al-Quran, Allah sudah mengatakan ikutlah agama Ibrahim yang Hanif. Kenapa ada Islam? Kenapa agama Ibrahim tidak kalian ikuti? Tidak disuruh ikuti agama Ibrahim, malah buat agama yang baru. Kan begitu. Sudah jelas bilang ikutlah agama Ibrahim. Ikutlah mila Ibrahim, ajaran Ibrahim. Dibuat ajaran baru. Gimana sih? Kalian suka kali menentang Tuhan kalian. Ya. Yang berikutnya. Saya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad, seperti kata si Ripa, harus si Tata, harus mendengar, menerima wahyu. Enggak langsung dari Allah. Mana ada Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah? Yang benar adalah Jibril menerima wahyu dari Allah, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu harus kalian pahami. Jangan kalian bilang Nabi Muhammad mendengar suara Allah, gini langsung enggak ada itu ya. Enggak ada. Fakta sejarah pun tidak ada. Dan ya begitu yang mau saya sampaikan. Kemudian yang terakhir bahwa ketika kalian mengatakan Muhammad itu adalah seorang Nabi. Kau cari di Al-Quran 2 kalimat syahadat seperti yang kau ucapkan. Saya belum temukan. Kalau Nabi yang sesungguhnya Nabi tertulis nama kalimat itu di dalam kitab suci. Tapi saya sudah cari 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu apalagi aku kurang paham ya. Nanti kalian bilang udah bersyahadat aku. Nah itu saya cari persis seperti itu nggak ditemukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Silakan catatan atau Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang Bu Uti dan yang datang di goa-goa. Ingat ya, para nabi yang lain juga seperti Elia mendengar firman Tuhan dari goa, tidak masalah. Dan Nabi Muhammad menerima itu cuma 5 ayat. Yang lainnya bukan di situ sudah. Ya, terus Jibril tidak nampak. Nah, kekurangan Kristen itu karena memang mereka tidak punya definisi, tidak punya, karena Yesus diutus 3 tahun. Itu pun tidak membawa syariat apa-apa. Ya, cuma makanya ajaran kasih. Nabi Muhammad sendiri 5 tahun ajaran kasih. Karena tugasnya cuma menyampaikan akhlak, tauhid gitu ya. Tapi dia juga menerima wahyu. Coba bagaimana dia menerima wahyu? Dia mengatakan Tuhan Bapakku yang di surga. Yesus sendiri manusia di bumi. Bagaimana dia menerima wahyu? Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang ku dengar katanya. Dengar dari mana? Dari langit teriak Tuhan gitu. Ada pada dirinya gimana? Semua para nabi itu menerima wahyu. Tentu saja kalau dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana caranya. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Jadi para nabi itu menerima wahyu dengan 3 cara. Ada dengan melalui Jibril, terus melalui ilham, baik itu mimpi, ya, atau seperti aw min wara'in hijab, seperti Nabi Musa. Ya, Allah memperdengarkan suaranya tapi tidak menampakkan wujudnya. Nabi Musa mendengar. Nah, kalau Nabi Muhammad dengan Yesus sama sebenarnya, hanya tidak dijelaskan dalam Bible. Ya, sama dengan melalui Jibril. Makanya dalam Islam fa'ayyadnahu biruhil qudus. Nah, jadi sama. Ketika Yesus mengatakan apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang kudengar.
Kalau dengar dari mana? Kalau bukan dari malaikat. Ya, sebagaimana kalau Allah mengutus mau bicara dengan manusia, pasti pakai malaikat. Pada hari ke-6 Tuhan mengutus Gabriel datang kepada Maria. Gabriel itu memang penyuruh Allah, penyampai wahyu gitu. Nah, terus masalah Ibrahim Hanif. Maksudnya millat Ibrahim itu apa yang Hanif di situ? Apa? Tauhid, terus diantaranya hitam, terus kebersihan. Bukan semuanya kita mengikuti Ibrahim, enggak. Ajaran inti. Tauhid itu semua para nabi walaupun Yesus tauhid. Ya, sebagaimana Musa. Nah, terus lagi cara tentang syahadat. Syahadat itu maknanya ikrar, pengakuan. Kalau orang mau masuk Islam, maka dia harus ikrar, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Nah, kalau dalam Al-Qur'annya banyak tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau Muhammad sebagai utusan banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana orang mau masuk Kristen, coba. Pasti disuruh Yesus sendiri, hidup yang kekal apa? Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Berarti syahadat juga itu. Jadi kalau orang mau selamat hidup yang kekal menurut Yesus, harus beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Tidak ada hidup yang kekal itu mentuhankan manusia Yesus. Gitu ya. Oke, lanjut. Karena aku bilang ya, karena aku lagi nggak enak badan, makanya aku cuma minta bacakan data ayat aja. Aku yang ini. Oke. Aku tuh suka sebenarnya materi ini, panjang kali dalil yang mau aku bawa. Oke deh, bacakan ini dulu, ya. Oke. Kan ini tadi udah aku baca, biar aku aja bang, nggak apa-apa, biar aku aja. Yohanes 8:44 ini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi kalian yang menyembah iblis itu kalian hanya mengikuti keinginan bapak kalian. Si bapak ini yang memerintahkan kalian ikuti. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, pembunuh dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sudahlah bohong dia dari dirinya sendiri. Sebab itu ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Mari kita lihat tentang dusta. Tentang dusta. Ini bukan ini ya, sorry. Ini bukan ini. Bentar. Nah, ini bukan lagi, sorry, mana ya ayatnya? Oh ini tentang dusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Siapakah yang mengatakan dustaku? Gitu ya. Kemudian apalagi? Dia pembunuh sejak semula. Siapa yang pembunuh sejak semula? Bukan Nabi Muhammad. Matius pasal 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. Ingat siapa yang mengaku Bapa, bukan Nabi Muhammad. Ya, ini dia. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapamu. Padahal kata Yesus, jangan kau panggil Bapa di bumi ini, karena Bapamu cuma satu. Kata Yesus lagi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kata Yesus. Tapi ternyata ada yang mengaku punya roh Allah di dalam dirinya dan dia berpendapat dari diri sendiri, bukan berkehendak mengikuti kehendak Bapa atau Tuhan. Tetapi di 1 Korintus pasal ke-7 nomor 40, tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Waduh, punya roh Allah kayak Yesus nih, punya roh Allah di dalam dirinya. Iya, tapi Rifa karena nggak bicara, jadi itu jangan ayat timernya jangan dimatiin ya. Aku baca ayat. Ya baca ayat, kalau kamu baca 10 menit ya tetap 10 menit karena aku ya tetap aja. Tinggal kamu nggak 24 bicara. lagi. Jangan dipotong, tinggal 24 lagi. Ayo, lanjut. Di dalam waktunya berapa lama, ke-7 Dion? nomor 18 itu tertulisnya begini, kata Yesus.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ini berbicara tentang bagaimana mengenali sang penyesat itu. Jadi kalau ada yang sudah pohonnya bobrok tiba-tiba mengatakan berbuah baik, maka kalau kalian percaya kalian yang sesat. Ya, Bu Uti, sabar aja Bu Uti. Kita kan melihat waktu juga. Kalau lewat nanti ku kasih tahu. Ya, saya mau jawab Rifa ya. Saya akan buktikan bahwa Rifa hanyalah penyeleweng gitu kan. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 Rifa, saya ingatkan kamu sebelum kamu mencomot-comot ayat orang, tolong baca keseluruhan, tolong lihat konteksnya, apa maksudnya, di mana itu dikatakan, untuk apa dia berbicara seperti itu, dan apa makna ya. Jadi jangan asal comot-comot ya. Ketika kamu mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, kenapa bisa-bisanya kamu larikan kepada Rasul Paulus? Karena Yesus mengatakan begini ya di dalam ayat 42. Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Mana pernyataan dari Paulus yang tidak mengasihi Tuhannya, lalu dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan datang dari Allah. Bahkan di dalam Filipi 2 dia mengatakan bahwa Yesus itu ada dalam kesetaraannya sebagai Allah Bapa, lalu mengosongkan dirinya. Bahkan Rasul Paulus itu dia mati syahid demi Tuhan yang dia kasihi. Ngapain kamu menyemat-nyematkannya ini kepada Rasul Paulus? Ini diserahkan, ini ditunjukkan untuk orang-orang Farisi yang tidak menerima dia sebagai anak Allah. Ini maksudnya justru Rasul Paulus itu menerima dan mewartakan bahwa Yesuslah anak Allah itu ya. Kamu asal comot-comot ayat ya. Lalu Yesus mengatakan akulah bapamu, kamu comot-comot, kamu seleweng-seleweng, kamu tepu-tepu ya. Karena apa? Karena Rasul Paulus maksudkan itu pendidik itu adalah bapak sebagai seorang pendidik. Saya juga pendidik saya adalah bapak saya. Bukan bapak huruf besar yang artinya Elohim, Yod, He, Vav, Ve. Kamu ngapain kamu begitu banget gitu loh, memfitnahnya kelewatan banget ya. Lalu Pak Tahta, Allah itu tidak bicara kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbicara dengan siapapun. Jadi artinya tidak akan pernah ada bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Lalu dia mengatakan bahwa melainkan dengan wahyu. Nah, sekarang wahyunya adalah dengan Jibril. Tetapi tadi ayat saya sudah kasih kepada dirimu. Tidak pernah pemberitaan itu diberitakan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ingin diberitakan, tampakkanlah dirimu. Minimal ada orang pernah melihat ada Jibril itu ada ya. Ini adalah syarat ketentuan untuk menyatakan bahwa Rasul ini adalah Rasul yang benar. Di luar itu dia berbicara atas dirinya sendiri. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu bertauhid. Maaf, Quran kamu sendiri mengatakan, ya Allah melaknatinya. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Isa Al-Masih ya. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah, kita Tuhan itu Isa. Telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan adalah salah satu dari yang tiga. Ya jelas Quranmu sendiri mengisyaratkan bahwa Isa itu, dia itu beralah Tritunggal. Bahkan kalian menyebutnya Isa Al-Masih, Isa anak Allah ya. Jadi enggak cocok. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya berterima kasih kepada si Rifa yang mengklasifikasikan bahwa nabi palsu itu iblislah bapakmu, bahwa sejak semula iblis pembunuh ya. Saya bertanya kepada saudara-saudara muslim dari kemarin sampai sekarang, apa pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis hanya menyesatkan orang. Itu di surah 7. Kalian baca mulai ayat 14. Yang membunuh siapa? Allah katanya. Terima kasih Rifa, bahwa sejak semula yang mencabut nyawa manusia itu Allah. Itu dari kawan-kawan kau yang bilang, bukan aku. Kau pun membilang itu kemarin, pernah aku dengar. Iblis tidak pernah mematikan manusia, tidak pernah membunuh manusia. Bahwa berarti kau mengatakan ayat Alkitab itu sejak semula bapak mula iblis yang sejak semula pembunuh. Ya itulah berarti. Kau yang bilang ya, bukan aku. Terima kasih. Kemudian kau membilang bahwa Nabi kalian begini begono, tidak ada guna. Hanya tertulis nubuatan Nabi Muhammad di surah 61 ayat 6. Kalau kalian mau mengakui Muhammad sebagai Nabi, carikan di kitab Taurat, sudah dijelaskan di sana namanya Ahmad. Carikan di kitab Injil, Yesus mengatakan Ahmad.
Bukan Muhammad, Ahmad. Kalau kemudian dia berubah nama, silakan. Tapi carikan di Taurat Ahmad dan di Injil Ahmad. Kan dia bilang, aku mendatang membenarkan kitab Taurat yang mengatakan akan ada nabi datang setelah aku. Bukan nabi terakhir loh. Isa tidak pernah mengatakan Ahmad nabi terakhir. Dan jangan buka kurung, tutup kurung, kalian jadikan Ahmad jadi Muhammad. Itu saja kalian bilang, selesai debat kita. Kalau kami Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, kisah para Rasul 9. Petrus diangkat jadi muridnya. Kalau kau tidak terima Paulus, nggak masalah, itu urusanmu. Tapi kami Petrus ada 12 murid lagi. Sekarang aku tidak akan menjawab apapun sebelum kau bisa membuktikan dari Taurat ada nama Ahmad dan dari Injil ada nama Ahmad. Panjang lebar pun kita bicara, nggak ada guna. Hanya asumsi omong kosong kawan yang kau buat dongeng-dongeng. Bagi kami itu dongeng-dongeng, nggak ada guna. Ya, sampai kiamat pun kau bertemu dengan Musa, bertemu dengan Isa, mana di Injil ada Ahmad? Oh, nggak ada Ahmad. Dijitak kau. Sama Musa juga begitu. Mana ada Ahmad? Oh, Muhammadim. Ya, Muhammadim bukan Ahmad. Ngarang kau katanya. Ahmad ya Ahmad. Paham ya? Jadi aku setelah ini tidak menjawab apapun sebelum kau bisa menunjukkan di Taurat ada Ahmad, di Injil ada Ahmad. Karena hanya satu-satu ayat 61 ayat 6. Itulah yang bisa dijadikan dasar untuk mengatakan Muhammad itu adalah Nabi Allah dan Rasul Allah. Di luar itu dongeng. Oke, sekian dan terima kasih. Ibu Uti jawab aja, aku diam. Sebelum bisa nggak ada guna. Oh, dia panjang-panjang lebar gini nggak ada guna, nggak bisa. Tetap dia bukan Ahmad. Terima kasih. Ya, masih saya ya. Satu lagi ya, tanda orang Nabi Rasul palsu adalah dia Enggak, Bu. tidak punya. lagi. Enggak. Oh, Enggak. Orang Habis. itu. Tata, aduh Bu Oh, Uti. Tata. Enggak, tadi kan masih kurang 9 menit. Enggak apa-apa, 9 enggak detik. apa-apa. Ibu aja nanti menjawab orang tua, aku diam aja karena nggak Ya, bisa, nggak akan sampai sebentar. hari kiamat pun nggak akan ada Ahmad itu. Ya. Oke. Tata. Nah, kita sebut ya satu-satu. Jadi paling enak itu debat dengan orang Kristen. Kita tampar pakai kitabnya sendiri. Oke. Terus dalam diri Yesus ada Allah. Di mana itu? Aku dan datang keluar dari Allah. Emangnya Yesus datang naik apa ke sini? Naik piring terbang apa? Ya. Sama dengan mereka bukan dari dunia, sama dengan aku bukan dari dunia. Bukan berarti mereka juga Tuhan, Yesus Tuhan. Tetap dia dilahirkan. Yang benar aku datang dan keluar dari Maria. Topik kita tentang Nabi bukan Tuhan. Ya, dan nanti kan satu-satu ini nanti. Oke. Jadi Yesus datang dari Allah. Ya sama dengan saya juga gitu. Coba kalau saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, segalanya dari Allah kembali kepada Allah. Saya juga dari Allah kembali kepada Allah kalau mati. Ya, jadi tidak usah pakai ayat itu, Buti itu tidak paham Bible. Oke, terus anak Allah, cuma gara-gara anak Allah dituhankan. Israel disebut anak Allah, orang yang bawa kedamaian disebut anak Allah. Ya, barang siapa yang bimbing oleh roh Allah, maka disebut anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, kenapa? Uang anak Allah itu kalau sekarang hamba yang dicintai oleh Allah, karena dekat. Para nabi kan dekat. Ya, jadi kenapa Israel disebut anak Allah? Karena umat pilihan. Kenapa disebut umat pilihan? Karena Allah mengutus nabi-nabi banyak untuk mereka. Karena mereka pilihan. Sebelum mereka ditinggalkan. Oke, terus. Untuk Bang Rudi. Ya, Ahmad. Gini ya. Di zamannya Rasulullah. Sebelum beliau lahir pun, pendeta Bahiro itu sudah mengakui dia. Karena sifat-sifatnya. Mereka mengenal sifatnya Rasulullah melebihi mengenal anaknya. Makanya pendeta Bahiro itu mengatakan, jangan diteruskan jalan ini. Karena apa? Dia akan dibunuh nanti. Saya tahu ini seorang nabi. Termasuk Warokoh dengan Siti Khotijah. Tahu kalau dia seorang nabi. Maka yang tahu tentang nubuat itu ahli kitab. Contohnya Salman. Ya, Ibnu Salam. Ibnu Salam itu ditanya oleh Rasulullah. Kamu benar mengetahui bahwa saya ada di kitab kamu. Iya. Makanya Rabi Ibnu Salam itu masuk Islam. Terus ada juga Asar Ibnu Yasar. Al-haditsu tsani atau Ibnu Yasar an Qabil Akbar qala alamani abi Taurata ila sifra wahidan kana yahtibu wa yudhul sunduk falamma mata abi fatatu akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanu bi Syam. Atau Ibnu Yasar ngaji kitab kepada Yasar ayahnya. Lalu ada sebagian lembar dalam Taurat dibuang, ditaruh peti. Setelah ayahnya meninggal, lalu peti itu diambil. Lalu dibuka, ternyata isinya dalam Taurat yang dia robek itu Mauliduhu bi Makkah. Akan ada nabi yang lahir di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bi Syam.
kekuasaannya meluas ke Sam. Jadi orang Yahudi banyak yang mengakui Nabi Muhammad. Nah, kalau cuma apakah ada Ahmad di kitab Taurat? Nah, kamu mengatakan Yesus utusan, mengakui enggak Yahudi? Jangankan sebagai Tuhan loh, sebagai utusan akui enggak? Padahal dia mengatakan, aku utusan, aku nabi. Habis. Ya, Oke. aku kembali lagi share screen ya. Sangat Share amat screen. petah. Ya. Aku share screen lagi, Tante Uti. Baik, poin aku mau aku pertegas. Yang pertama, aku mengikuti kata Yesus karena nabi palsu itu adalah iblis ya. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, di mana dia menyampaikan sesuatu yang tidak datang dari Tuhan tapi berdasarkan pernyataannya sendiri. Contoh, bahkan dia berani-berani membatalkan hukum Tuhan yang tidak dibatalkan oleh Tuhannya, teman-teman kita. Kata teman-teman kita, Tuhannya tidak meniadakan hukum Torah tapi hanya menggenapi. Tapi berani-beraninya nih orang membatalkan hukum Torah gitu. Jadi ini lagi tadi ya, kata Yesus, jangan kau panggil Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ada yang ngaku Bapa ini. Ingatkan ini teman-teman Kristen. Siapa ini? Iblislah yang menjadi bapakmu. Ada yang ngaku Bapa. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ada yang mengaku Bapa. Di 1 Korintus pasal keempat nomor 15. Kita lihat di Lukas pasal 21 ayat ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia, ini selalu dikatakan akulah Yesus, yang mana roh Yesus, roh Allah di dalam diri Yesus. Ternyata ada yang mengaku bahwa di dalam dirinya ada roh Allah. 1 Korintus pasal 7 nomor 40. Tetapi menurut pendapatku, pendapatku katanya, nggak ada di menurut firman Tuhan. Ia telah berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat, berpendapat lagi dia nih, bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Kayak Yesus dong. Kemudian, masalah dusta tadi sudah aku bacakan pula ayatnya. Baca Matius pasal 7 tentang pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Kemudian kata Tuhan di dalam Ulangan 18:18, barang siapa nabi yang berani mengatakan sesuatu yang tidak aku perintahkan, nabi itu harus mati. Kalau mati seperti Musa ya mati wajar, berarti itu nabi asli. Tapi kalau matinya aneh, itu dipenggal Raja Nero, berarti dia penipu. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 ayat 18. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dia tidak mengatakan firman Tuhan, coy. Melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Orang bermegah, dia pun mau bermegah secara duniawi. Jadi itu berpendapat sendiri, dia ingin bermegah. Kata Yesus kembali di 1 Yohanes pasal 2, 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Nabi Muhammad tidak berasal dari kalangan kalian Bani Israel, tapi ternyata dia bukan dari kita, bukan sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa itu yang dari kalangan Bani Israel ngaku-ngaku yang bertemu Yesus ya? Di dalam 2 Tesalonika kata Bang Rudi mengatakan Tuhan kami menyesatkan. Bukan cuma Tuhan kami saja, tapi Anda aja yang nggak tahu. Di 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11-12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Tidak ada kita mereka tema bukan itu Tuhan loh. menyebabkan Habis. mereka percaya Habis. akan Ya. dusta Min harus bisa supaya mengingatkan. dihukum. Tema bla, tentang bla, Nabi bla. bukan ketuhanan. Terima kasih. Ya, silakan ya. Jadi saya mau terangkan kepada Rifa, maaf berhentilah Rifa mencomot-comot ayat ya. Yesus Rasul Paulus mengatakan sebagai Bapa itu sebagai pendidik ya kan, bukan sebagai pembuat ketetapan seperti di dalam kitabmu. Nabi Muhammad dan Allah dia itu pembuat ketetapan, bisa bayangkan ya, dia mengatakan ya di dalam nih ya, aku bacakan. Tolong dihentikan dulu sebentar ya.
Al-Ahzab 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan ya tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Allah dan Rasul pembuat ketetapan. Taruhlah ketetapan itu adalah 10 perintah Allah, hukum Taurat. Muhammadlah yang menetapkannya. Dia dengan Allahnya setara. Tidak sama seperti dengan di tempat kami Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Bapa, gitu kan, teladan Allah. Lalu Rasul Paulus mengatakan ya, dia mengatakan, Yesus mengatakan ya, tidak satu iota pun ya akan di ini hukum Taurat ya, tidak satu iota pun aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya ya. Kata menggenapi juga diseleweng oleh Rifa. Kenapa? Kata menggenapi itu di dalam Matius kamu boleh baca. Arti menggenapi ditulis begitu banyak oleh Rasul Matius. Arti menggenapi itu adalah memenuhi nubuat-nubuat yang menulis tentang penebusan kepada dirinya. Dia datang untuk memenuhi hukum Taurat penebusan dosa. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada penampunan. Inilah penyeleweng Rifa yang mengatakan menggenapi dicocok-cocokkan dengan kemauannya sendiri. Yesus itu datang bahkan mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Jadi ayat-ayat kamu menyalah-nyalakan Rasul Paulus, enggak kena. Rasul Paulus itu beda bagai bumi dengan langit, karena salah satu syarat untuk dikatakan itu bukan nabi palsu, dia harus memiliki tanda ya. Rasul Paulus memiliki tanda, rasul-rasul yang lain memiliki tanda ilahi yang berasal daripada Tuhan, yang merupakan pengesahan yang sah bahwa dia betul berasal daripada Tuhan. Nabi Anda tidak mempunyainya, bahkan dia mengatakan, aku tidak punya itu, apa itu mukjizat, itu urusan Tuhanku, aku pun sedang menunggu-nunggu, gitu kan, dia berkata begitu. Ini adalah satu hal yang sangat krusial. Ketika orang diutus untuk masuk ke ladang perang, dia dilengkapi dengan senjata. Mana ada dengan tangan kosong begitu, apalagi Tuhan menyuruh orang masuk. Ya menyuruh. Ya, waktunya kurang. Ya. Oke. Saya tertarik hanya ucapan Rifa tadi ya, matinya tidak wajar. Dia kira mati Nabi Muhammad itu wajar. Aduh, mati iya, racun. Saya menjawab itu ya. Oke. Sampai kiamat pun kita berdiskusi, tetap mereka tidak bisa menunjukkan dari Taurat itu Ahmad, dari Injil itu Ahmad. Ya. Dan tadi dia bilang dia akan ada dari Arab, dari Syam. Mau dari tempat kelahiran Nabi Muhammad pun kau bilang itu, tetap bukan Ahmad namanya. Oke? Carikan, hanya nubuatannya hanya itu. Kalau kita membuktikan Nabi palsu apa tidak, hanya itu syarat kalian. Kalau kami sudah, Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus, kisah para Rasul 9. Kalian silakan cari dari Taurat sama dari Injil, karena Nabi Isa kan berbicara itu. Dan dia bilang, aku datang membenarkan kitab Taurat, di mana di dalam Taurat itu sudah ada nama Ahmad. Carikan, saya akan bersyahadat malam ini juga. Detik ini. Pakai ya, saya tidak menjawab apapun. Ibu Uti kalau mau lanjutkan Ya, sisa saya waktu lanjutkan ya untuk Pak Tata. Pak Tata mengatakan, iya enggak, ini belum dia waktu. Ya, Pak Tata mengatakan bahwa kami Rasul Petrus mengatakan ya, tidak ada orang bisa menerima wahyu di goa-goa karena goa itu adalah tempat pembuangan setan-setan. Lalu Pak Tata mengatakan, tadi saya ingat, adalah Elia juga dipanggil di goa. Maaf, Elia itu justru konteksnya dia sedang melakukan diri daripada Tuhan, justru dia sedang dirasuk setan, ya kan, makanya dia lari ke goa-goa. Tepat seperti apa yang terjadi, goa itu tempat penyimpanan setan. Makanya Elohim mengatakan, hei Elia, kamu lagi ngapain? Karena dia sedang melawan perintah Tuhan dan lagi ngambek sama Tuhan, lagi dikuasai setan-setan gitu ya. Lalu apalagi ya, Warakah bin Naufal menyaksikan, oh maaf, Warakah bin Naufal itu dia adalah penulis kitab Injil. Tetapi kitab Injil yang mana? Ya tentu saja Injil yang lain yang diberitakan dari kitab kami ya, karena Alkitab kami telah mengatakan Injil yang lain
lain, yang menulis Injil yang lain, ya terkutuklah dia. Bahkan Waraka bin Naufal itu dialah yang merupakan inspirasi dari Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bumi ini, langit ini ada 7 lapis. Dan inilah pengajaran dari Waraka bin Naufal. Karena dia itu terkenal atau dia itu adalah penganut Nestorian. Nestorian itu mengatakan, ya memang Nestorian itulah yang bilang langit bertujuh-tujuh gitu. Nah, lagi pula yang namanya Al-Masih itu artinya anak Allah. Anak Allah itu bukan lahir dari sperma. Di kitab Anda sendiri mengatakan anak Allah itu bukan dari sperma. Lalu Anda mengatakan dia akan lahir dari Maria. Ya tentu saja dia lahir dari perempuan. Karena dikatakan firman itu menjadi manusia. Kalau dia nggak lahir dari perempuan, dia bukan menjadi manusia. Dia menjadi manusia jadi-jadian gitu loh. Apalagi ya. Satu lagi kriteria seorang nabi palsu adalah dari buahnya lah kamu mengenal mereka ya. Dan saya mau bilang Nabi Muhammad tidak mengikuti. Habis. Mantap Uti, lanjut. Oke, saya jelaskan ya. Pertama, kata Buti, lihat Suaranya Muhammad. kecil Pak Tata, kecil Udah Pak Tata. diam dulu. Kecil, nggak kedengeran. Enggak, ya kupingnya. Buti. Jadi gini ya. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad, durhaka kepada Allah. Nah iya kan penyampai firman. Bisa nggak ketika Yesus mengatakan, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Terus kamu dustakan Yesus itu. Enggak, kamu tidak menyampai firman. Saya beriman kepada Allah. Ya nggak bisa. Kamu durhaka kepada Yesus sebagai penyampai firman, berdurhaka kepada Allah. Makanya dalam Islam juga durhaka kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya durhaka kepada Allah. Apa bedanya dengan Yesus? Oke? Terus, nubuat dengan darah, terus melayani, menyerahkan nyawa. Sejak kapan? Ingat Buti, ajaran Israel itu tidak ada tumbal. Tumbal itu ajaran iblis. Coba gunung-gunung mau meledak, minta apa? Darah manusia, kepala, tumbal itu. Orang mau kaya, minta anaknya ditumbalkan. Ajaran tumbal manusia itu ya. Itu dari iblis. Kalau korban binatang, mana ada orang Israel korban itu dengan manusia. Terus menyerahkan nyawanya gimana? Wong dia melarikan diri. Bahkan ketika dia mengatakan, kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham. Bukan, iblis bapakmu. Karena kalian ingin membunuhku. Jadi apa? Dia mau dibunuh karena ditolak. Beginilah seorang nabi. Diterima di mana-mana. Kecuali tempat tinggalnya. Jadi dia itu mau dibunuh. Semua para nabi Zakaria dibunuh. Kenapa alasannya? Karena mereka menolak ajarannya. Dia tidak mau beriman kepada Yesus sebagai utusan. Ditolak. Bukan hanya Yesus yang mau dibunuh itu. Semua para nabi itu ditolak. Bahkan ada yang dibunuh. Tiba-tiba ada yang mengklaim setelah tidak ada ajaran tumbal. Dia mati untuk menebus dosa. Gitu. Di mana? Emangnya Yesus pernah mengajarkan ajaran pagan? Ya, dengan darah manusia. Ajaran seperti itu gak ada di dalam ajaran samawi itu. Terus, berasal dari Tuhan, kata Abu Uti. Yesus berasal dari Tuhan. Kenapa kamu Tuhan kan? Saya berasal dari Tuhan. Walaupun saya itu lahir dari ibu saya, ya tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Apa bedanya saya dengan Yesus? Ayo. Bedanya cuma dia penyampai firman. Saya tidak. Gitu. Terus, masalah nubuat ya. Orang-orang Israel zaman dulu di Yasrib beriman kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang, kalau memang mana di kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad Nabi. Terus mana di dalam Taurat bahwa Yesus itu Nabi? Kalau ada silakan tunjukkan. Nggak mungkin ada. Kalau ada, beneran ada. Kenapa kamu Tuhan kan? Kan katanya Nabi ada nubuatnya. Tapi kamu Tuhan kan? Ini kan bodoh kayak gitu ya. Udah tahu Nabi dituhankan. Nah sekarang coba cari di perjanjian lama. Ada nggak nubuat bahwa Yesus itu Nabi? Kok tiba-tiba dalam Markus 6:4 beginilah seorang Nabi. Diterima di mana-mana. Emangnya ada nubuat Nabi untuk dia? Orang Israel. Ada nggak? Israel beriman kepada dia sebagai Nabi. Nah kamu lebih parah. Malah mentuhankan. Nubuat Nabi aja nggak ada. Malah dituhankan. Jadi seperti itu ya. Injil lain. Oke. Habis. Oke, lagi share screen lagi. Mari kita share screen. Au. Mana ya? Share screen. Aku suka share screen. Mana? Oke, dari sini. Oke, ini tentang Tuhan menyesatkan ya. Udah dibantah tadi. Nggak apalah lah siapa. Nangis pula Bang Rudi nanti. Diulang-ulang capek pula dia dengan Tuhannya menyesatkan rupanya.
Ini nih, kata Bang Rudi, coba carikan kata Ahmad di dalam Al-Quran. Dia lupa kalau Tuhannya salah. Kata Tuhannya, seorang darah itu akan diberi nama Immanuel. Malaikat ngasih nama Yesua loh. Gak ada satupun orang yang memanggil Yesus Immanuel loh. Lucu kadang-kadang kawan kita ini. Apalagi ya. 1 Korintus pasal ke-7 nomor 25 sampai 26. Kata Bu Uti, Paulus itu tidak menetapkan. Mana ada. Gara-gara dialah kalian jadi Kristen. Pertama Antioquia disebut Kristen pertama kali. Dan dia mengajarkan orang di luar Yahudi. Sementara Petrus mengajarkan orang Yahudi yang bersunat. Dialah yang mengatakan sunat gak penting. Padahal sunat adalah perjanjian kekal antara Ibrahim dan keturunannya. 1 Korintus 1:7-25 bukti sampai 26. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah Tuhan. Nah, ditambah-tambah ini perintah Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya. Nah, dia mengaku dapat dipercaya. Ngeklaim dia loh. Nah, kemudian lagi ya, ini katanya tidak menetapkan. Matius lagi. Pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu? Tante Uti bilang, Nabi itu sudah tanda. Bukankah yang diusir Yesus ini adalah orang-orang yang bermukjizat dan bernubuat juga yang memberikan tanda-tanda mengusir setan, Tante Uti. Sembahlah setan, Tante Uti. Kalau kita bicara tentang Paulus, apa sebenarnya kesalahan Paulus terbesar? Itu menghilangkan hukum Taurat di dalam Efesus pasal 5 ayat 12. Itu sebenarnya kesalahannya. Nah, kemudian dalam Yesaya 4:7-14 ya. Ini dia Immanuel tadi itu. Tidak ada yang memanggil Yesus Immanuel. Coba carikan siapa yang memanggil Yesus Immanuel. Ibrani pasal 9 katanya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penuhan darah tidak ada pengampunan. Kata Yesus waktu dia mengampuni para perempuan pesundal itu, Maria Magdalena, dosamu telah diampuni karena engkau telah berbuat kasih, katanya. Padahal darahnya belum tertumpah waktu itu. Paulus dengan Yesus ini bertolak belakang terus. Di Ibrani tertulis, dan hampir semua disucikan dengan darah, katanya. Padahal kata Yesus, sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ini belum mati loh Yesus loh, udah diampuni dosa perempuan ini. Mana katanya segala sesuatu dengan darah. Nah, tengok di Imamat pasal 18:21 kata Ustaz Tata tadi kan. Janganlah mengorbankan anak kalian, itu itu ajaran pagan. Tuhan aja melarang loh kalian mengorbankan anak kalian. Masa aja mengorbankan anaknya? Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Dia marah loh, anak kalian aja kalian serahkan marah. Dia apalagi dia menyerahkan anaknya, betul aja lah. Nah, bahkan di dalam Yeremia pasal 32-35, Tuhan itu tidak suka penumpahan darah. Tak terpikirkan di dalam hatinya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai kurban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka. Dan ini poinnya, sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, tiba-tiba di zaman Herodes dia sembahkan anaknya untuk dirinya sendiri. Apa berubah ini Tuhan? Kata Bang Rudi, Tuhan yang bertaubat. Kayak mana ini? Itu Ajaran kejijikan tumbal. loh, kejijikan kata Tuhannya Bani Israel. Habis woi. Oh iya, lanjut. Nggak selesai ajaran tumbal. Ayo Bu Uti. Bote, mulai. Halo Bu Uti. Jangan nangis Bu Uti, gitu aja. Oke. Risa masih dalam topik yang sama ya, masih Iya. tetap yang sama, enggak kapok-kapok juga, Nggak kagak kapok-kapok gitu. Udah dibilang kalau ngambil ayat orang baca konteksnya, ya ilallah, minta ampun kepala gua pusing ya kan. Dia nggak mau dengar omongan orang. Apa yang kamu ambil itu untuk menyalah-nyalakan Rasul Paulus itu karena mengikuti perintah dari tempatmu ya, tempatmu mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan ya. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalian harus berusaha setengah mati untuk menurunkan derajat Yesus hanya sebagai nabi supaya kitab kalian itu terbukti benar. Tetapi maaf, kitab kalian itu tidak terbukti benar dan itu bukan dari wahyu Allah. Karena apa? Karena Yesus memang Tuhan. Mau bilang apa? Terimalah kenyataan ya. Kalian mengatakan Isa itu bukanlah Tuhan atau Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan dalil yang salah juga. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu perkataan dari Nabi Musa. Lalu tadi Pak Tahta mengatakan ya bahwa di dalam Ulangan 6 mana itu nubuatnya, Ulangan 18 mana Musa menubuatkan
dinubuatkan. Justru di Ulangan 18 ayat 16 yang dicomot-comot oleh Rifa, ini kan dia nggak tahu. Dialamatkan kepada Nabi, dialamatkan kepada Paulus. Padahal ini kan justru dialamatkan kepada Tuhan Yesus. Yesus itu sudah dinubuatkan ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagimu dari tengah-tengahmu ya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu di perkumpulan raya di Gunung Horeb. Ya, dengan berkata tidak mau api yang besar ini, tidak mau aku melihatnya, dan supaya jangan aku mati. Di dalam Keluaran 20 jelas dikatakan mereka minta kepada Nabi Musa supaya kalau Elohim itu menampakkan diri, jangan membuat mereka mati. Baca itu di Keluaran 20. Jadi Yesus itu dikatakan ya, Elohim mengatakan apa yang kamu minta itu adalah baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu. Konteksnya apa adalah? Konteksnya adalah Elohim menampakkan diri tanpa membuat mereka mati dalam wujud seorang nabi. Oleh sebab itu Yesus itulah dia. Makanya Yesus mengatakan, Musa telah menulis tentang aku. Nabi yang mana? Nabi yang konteksnya adalah Elohim yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Karena Musa tetap mengatakan dia tetap akan datang, tetapi dalam wujud seorang nabi. Nah, inilah dia Yesus ya. Jangan kamu sama-samakan dan kamu bilang seorang nabi yang tidak melaksanakan tepat yang seperti kuperintahkan, lah itu nabi Anda. Kitab kami mengatakan di kitab Taurat, jangan mengingini istri sesamamu. Tetapi nabi kan mengingini istri sesamanya, anak mantunya. Ya, jangan membunuh apapun alasannya, tetapi di tempat kamu membunuh boleh, asal jangan dengan cara licik, asal dengan cara baik, asal dengan cara benar. Lah itu kan tepat seperti yang tidak disuruh gitu loh. Justru itu pekena kepada nabi Anda gitu loh ya. Oke, sebentar aku dulu ya. Oke, terima kasih. Kalau dibilang orang Kristen mentumbal, loh. Iya. Kamu baca dulu di Quranmu, Allah yang menyuruhkan Ibrahim untuk menumbalkan anaknya. Kan itu disuruh. Kok kamu bilang pula Kristen ya? Kemudian sampai sekarang kalian menumbalkan hewan. Kami gak ada lagi menumbalkan hewan. Sebentar lagi lo tumbal, banyak itu tumbal. Iya, siapa yang darah-darah setiap tahun? Kalian yang punya darah. Ya. Kemudian kalau kamu bilang Nabi Muhammad itu begini Bogono, sudah aku bilang panjang lebar pun kau uraikan, kalau tidak terdapat di Taurat Ahmad, tidak dapat di Injil Ahmad, bukan dia itu. Buka surah 61 ayat 6, akan datang Nabi yang setelah aku bernama Ahmad, itu tertulis di Taurat. Ya. Dan Isa mengatakan itu di Injil. Sebelum itu kau dapat mau cerita apapun kau, cerita dongeng semua kau ceritakan dari tadi itu, ulasanmu ulasan kosong, nol, tidak ada isinya. Ya. Kemudian kalau kau bilang lagi, itu firman dari Tuhan, Bung, kau baca surah 6 ayat 74, lucu. Tuhanmu dihujat oleh penafsir, bukan Azar bapaknya tapi Tarik katanya, kan lawak. Penafsir melawan Tuhannya, artinya apa? Aduh, sudahlah. Aku berhenti bicara, lanjut kamu Uti, karena mereka tidak bisa menemukan Pak Data Ahmad. mengatakan durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Nah ini dia, Allah dan Rasul menetapkan suatu ketetapan. Ini tidak boleh terjadi untuk Rasul yang benar. Karena Rasul yang benar di tempat kami, mereka pelaksana ketetapan. Rasul yang benar mereka melaksanakan ketetapan. Bukan dia bersama Tuhannya membuat ketetapan. Lalu kata Pak Tahta bahwa durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Nah ini perkataan oleh Yesus disebutkan juga. Barang siapa melihat aku telah melihat Allah. Ya telah percaya pada firmanku, percaya pada firman Bapa. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Perkataan seperti ini banyak sekali dia ucapkan oleh Nabi Muhammad. Dia mensejajarkan dirinya dengan Allahnya karena dia pembuat ketetapan. Lalu dia mengatakan kalian tidak beriman kalau tidak mengasihi aku lebih dari semua. Lalu durhaka kepada aku, durhaka kepada Allah. Taat kepada aku, taat kepada Allah. Lah memangnya Allahnya itu adalah dirinya. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Allah itu adalah diam di dalam diriku. Yesus pantas melakukan atau berkata seperti ini karena dia adalah Bapa, dia dan Bapa itu adalah satu ya. Lalu ajaran yang mengajarkan tumbal-tumbal itu ya Bapak sendiri. Setiap tahun di tempat Bapak itu ada tumbal-tumbal darah. Kalian tidak mengerti apa maknanya itu. Yang kalian katakan tumbal-tumbal darah itu adalah mengenang Ismail yang dikorbankan. Padahal
itu nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya yang mengatakan Ismail yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu adalah Ishak. Jadi dengan dalil yang salah melakukan hal ritual berulang-ulang bertahun-tahun. Apa itu maksudnya? Silakan Catata. Oke. Jadi ini ya, pertama. Jadi Al-Masih dalam Al-Quran ini mutata anak Allah maksudnya. Mau anak-anak, kenapa kamu tuhankan, Bu Uti? Anak Allah itu banyak. Udah saya sebutkan dalilnya tadi. Orang yang bawa kedamaian disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Salomo disebut anak Allah. Kenapa? Mau tuhankan juga kamu? Karena dia anak Allah. Oke, terus. Lakot kafarul ladzina qalu. Yang mengatakan Tuhan 3 itu kafir. Nah iya kamu, Bu Uti. Coba kamu saya nanya. Allah itu Tuhan apa enggak? Iya. Yesus? Iya. Roh Kudus? Iya. Ya sudah. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus Tuhan yang benar ada berapa? Hai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Cukup udah. Titik. Tidak ada Yesus Tuhan, Roh Kudus, Bapa, Anak. Itu ajaran kafir itu. Ajaran Lata, Uzza, Manat. Coba, mana mau orang-orang dewa-dewa itu punya satu Tuhan? Enggak ada. Banyak. Seperti Bu Uti ini ditanya, Yesus Tuhan? Iya. Bapa, Tuhan? Iya. Roh Kudus? Iya. Nah, apa bedanya kamu dengan pagan Quraisy itu? Yang dulu sebelum Islam datang. Menyembah Lata, Uzza, Manat. Kenapa kamu sembah berhala itu? Ya karena anak Allah. Ya, maka kamu harus tahu sejarah. Terus, seorang nabi akan kubangkitkan. Seperti kamu. Seperti Musa. Emangnya Yesus itu lahir dari ayah? Kalau Musa dari ayah dan ibu. Dia bisa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Quraisy. Ya, orang Quraisy dari penyembah berhala, selamat mereka. Yesus, dia tidak menikah, Musa menikah. Yesus tidak dia dimati di salib katanya, ya. Terus Yesus tidak beristri, Musa beristri. Beda. Kenapa kok kamu kaitkan dengan nubuat itu 18 itu ke Yesus? Wong semuanya tidak sama. Oke. Allah menampakkan diri. Di mana orang Israel menampakkan diri seperti dewa-dewa. Lahir dari manusia, lalu dia nanti jadi dewa. Dewa Krishna itu. Wisnu itu menjelma jadi Dewa Krishna. Ya. Apakah seperti itu Yesus? Hah? Ajaran mana? Kalau ajaran samawi itu tahu nggak samawi itu apa? Dari langit, dari Tuhan itu nggak harus turun. Langsung memakai Yesus, memakai Musa, memakai Nabi Muhammad, menerima wahyu, disampaikan wahyu itu. Bukan turun sendiri seperti dewa-dewa itu. Kalau kamu nanya ke Yesus, Yesus, apakah Tuhanmu itu bisa menjelma jadi manusia? Enggak. Tuhanku, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Itu Tuhannya Yesus. Bukan seperti kamu, dewa yang turun jadi manusia. Nggak ada itu ya. Itu ajaran pagan. Terus, Ibrahim mau menyembelih Ismail. Ingat, Bang Rudi. Kamu coba judulnya di Perjanjian Lama. Apa judulnya? Ketika Ibrahim diuji. Sama dengan di dalam Islam. Jadi bukan untuk menyembelih beneran itu. Diuji, benar nggak dia? Kalau aku perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Kira-kira patuh nggak dia? Ternyata patuh beneran, dihentikan. Memang itu tujuannya ujian. Orang Israel juga tahu bahwa penyembelihan anaknya itu, kalau di kitab mereka kan Ishak. Judulnya apa? Ketika Ibrahim diuji. Bukan benar-beneran mau disembelih. Diuji. Ya. Terus Azar. Azar itu karena di situ ayahnya penyembah berhala. Sedangkan para nabi itu suci. Tidak dari keturunan sembah berhala. Makanya di situ. Habis. Oke. Habis. Makanya baca Aku kitab share itu screen yang paham. lagi, share screen lagi. Share screen. Kalau diskusi itu gini, bawa data. Tante Uci, yang sabar ya Tante Uci. Yeremia pasal ke-32, 35. Bang Rudi, yang dimaksud dengan tumbal itu, tumbal manusia. Baca di sini. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Beninom untuk mempersembahkan anak-anak laki-laki dan anak perempuannya. Tuhan Anda mempersembahkan anak laki-lakinya, Bang, sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku. Tidak pernah timbul dalam hati mengorbankan anak. Tapi di zaman Herodes, anak tunggalnya dibunuh, anak tunggalnya. Kata Tuhan bagi Israel, yakni hal itu melakukan kejijikan. Ini sebagai sehingga Yehuda tergelincir gitu ya. Itu ya. Kemudian nabi palsu itu nabi yang merubah ajaran dari orang-orang terdahulu. Nah, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Kata Ulangan pasal 4 nomor 2. Tapi Paulus katanya di Efesus pasal 2:15, bukan mengurangi, membatalkan, coy. Membatalkan. Nah, kalian nggak ada lagi pakai hukum Taurat itu. Aduh hidungku. Nah, ini tadi ya tentang Ulangan itu ya.
Artinya ini bertentangan dengan ajaran nabi-nabi terdahulu, datang orang baru ini, dirubahnya semua. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Diangkatnya pula Yesus menjadi Tuhan. Atas pengakuan dia katanya Allah yang menjadikan Tuhan. Padahal mereka aja yang nulis ini. Gak tahu siapa ini penulis Kisah Para Rasul ini. Si Lukas kan dokternya Paulus, bekawannya mereka. Nah, 2 Samuel pasal 12 nomor 15-23. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas. Bang, ini katanya Nabi, kata Tante Uti, menginginkan istri orang. Nabi loh Daud ini di kitab kalian di dalam Kisah Para Rasul. Dia mencuri istri orang loh. Tuhan mana Israel aja suka kok mengambil seorang Nabi yang mengampas istri orang lain sampai menghasilkan anak yang bernama Salomo kok. Jadi Tante Uti ketabok. Bilang Nabi menginginkan menantunya lah, itu istri orang diinginkan sama Daud. Daud adalah Nabi loh. Kalau nggak ada Daud berselingkuh dengan Batseba, nggak punya kalian Tuhan, karena sisilahnya sampai ke Daud. Nah, di dalam Roma pasal 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ada-ada aja lah Paulus ini pula. Masa Tuhan menurunkan hukum Taurat, Tuhan turunkan hukum tapi tidak ada yang mampu melakukan. Ngapain Tuhan turunkan coba? Karena ini bertentangan dengan ayat dalam kitab Mazmur pasal 119 nomor 29-30. Kata Daud, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Tauratmu. Taurat itu karunia. Kata Paulus. Habis. Udah 3 menit. Belum. Kata Sudah. Paulus. 3 menit itu orang Sebab lihat. tidak Aku seorang ada pun jamnya yang dapat sini, dibenarkan timer. di hadapan Allah Iya. oleh karena melakukan hukum Udah, Taurat. bicara. Kata si Daud, Zion nih, Zion curang Taurat nih. itu, kata Daud, Taurat itu karunia Udah loh. kebanyakan puyengnya. Nah, Seleweng. bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lah, kok kayak Woi, gitu admin. Paulus? Habis. Iya nih. Aku ada timer juga lu. Iya ini Oh, itu ada ketahuan bunyi nih. loncengnya, ada bunyi loncengnya. Ya Jadi Pak Rudi, saya dulu Pak Rudi. Ya, silakan Bu Uti. Libas habis gitu kan. Habis, Iya kan sikat. seperti yang saya bilang tadi, mereka itu mau menyamakan ya bahwa pernyataan Allah itu harus benar. Isa itu atau Yesus itu bukan Tuhan. Lalu yang disalah-salahkan sebetulnya Isa itu dia menyembah Tuhan, dia punya Tuhan. Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi kan saya udah bilang tidak pernah Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pernyataan Nabi Musa untuk bangsa Israel yang sedang dibaca oleh Yesus ya. Jadi mereka memaksakan karena kalau ternyata Isa itu atau Yesus itu adalah Tuhan, artinya kitab mereka itu bukan dari wahyu Tuhan. Oleh sebab itu mereka berusaha setengah mati untuk menjatuh-jatuhkan Rasul Paulus. Katanya Rasul Paulus lah yang meniadakan sunat, padahal Yesus sendirilah yang mengatakan sebetulnya sunat itu bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari Taurat Musa, tetapi dari nenek moyang kamu. Nenek moyang kamu itu artinya apa? Ya itu cuma adat istiadat. Itu bukan masuk dalam Taurat. Kamu tahu nggak Taurat? Tidak ada di Taurat, di dalam kitab di Taurat itu yang bicara tentang sunat. Ya itu bukan Musa, bukan Taurat Musa. Dan yang harus diikuti oleh semua orang adalah Taurat Musa, bukan adat istiadat. Oleh sebab itu saya nanya, apa untungnya kalian sunat-sunat? Karena itu jelas adalah kata Yesus hanyalah adat istiadat orang Yahudi untuk memperingati perjanjian Abraham dengan Elohim. Lalu di situ Anda mengatakan tadi ya, arti anak Allah ya Immanuel gitu kan. Tidak pernah Yesus mengatakan Immanuel. Immanuel itu arti bukan nama. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Dan cuma Yesus satu-satunya karena dia Alfa dan Omega. Dia berani mengatakan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Inilah dia artinya Immanuel. Dimanapun kami sekarang dia masih menyertai kami bahkan sampai akhir zaman. Itu artinya Immanuel. Bahkan Yesus mengatakan kepada Rifa, bukan semua orang yang mengikut yang menyebut aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah dia. Di Al-Hajj 7 dikatakan bahwa Allah membangkitkan orang pada akhir zaman. Tetapi ini pun cuma slogan, karena tidak pernah Nabi Muhammad bisa membangkitkan orang pada akhir zaman atau menghidupkan orang mati. Yesus
Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman karena dia sendiri bangkit dan karena dia bisa menghidupkan orang mati. Dan katanya di tempat kamu ini adalah kaliber Tuhan, yang membangkitkan orang pada akhir zaman adalah kaliber Tuhan. Dan Yesuslah yang tercatat di Alkitab yang akan membangkitkan semua orang pada akhir zaman gitu loh. Ya, lalu dikatakan juga ya, kenapa dia disebut anak Allah? Banyak sekali anak Allah itu, banyak sekali katanya. Anak Allah buat kami adalah umat Allah, tetapi anak Allah buat Yesus adalah dia firman yang telah menjadi manusia. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau bicara Immanuel itu sama dengan Yesus, Yeshua Mashiach ya, artinya sama. Nah, kalau ditanya mengenai menjelma, baca kau surah 28 ayat 30. Tuhanmu mengaku dari pohon. Oh, iya. Kalau mengaku jadi pohon, dia tidak ada yang marah. Kalau jadi manusia semua marah ya. Terus menambahi kau bilang ya Rifa. Baca kau surah 6 ayat 74 itu. Dibilang ayahnya Ibrahim itu Azar. Sejarah dari mana itu? Level Tuhan loh. Datang penerjemah bilang, bukan Azar, tapi tarik katanya. Malu sekali weh. Masa level Tuhan dihujat oleh umatnya penafsir itu ya. Baru mengenai Daud mengambil istrinya, ya itu mungkin inspirasi daripada nabimu, ya kita bisa apa? Dan Tuhan kan marah. Berarti kalau kau samakan Daud dengan nabimu, berarti Tuhan marah sama nabimu. Itu aja yang bisa aku bilang ya. Saya share screen dulu ya kawan-kawannya. Share screen ini, ayat ini penting ini. Nah ini. Setelah itu Ibu Uti komentar, saya diam saja. Ayat ini jangan dimatikan. Silakan Bu Uti. Karena sampai kapanpun mereka tak akan bisa ini. Kita kan bicara tentang nabi palsu. Tak akan bisa membuktikan ini. Itu hanya dongeng-dongeng aja yang sekarang dijabar-jabarkan. Silakan Mbak Uti. Ya, apa yang ini ya? Saya entar itu Bapak aja lanjutin lagi. Nah, Bu Uti lanjutkan aja mau menjawab orang itu, biarkan ini di layar. Silakan. Ya. Jadi dikatakan juga siapa sih yang merubah? Katanya itu adalah Paulus. Maaf, Paulus tidak pernah merubah. Soal sunat itu dia mengikuti perintah Yesus. Soal menggenapi hukum Taurat, kalian aja yang kagak tahu artinya gitu kan. Soal dia mengatakan di sanalah pertama kali mereka disebut Kristen gitu kan. Kalian aja yang nggak tahu bahwa sebelum dia disebut Kristen, persekutuan itu udah ada, orang Kristen itu sudah ada, baru dikasih nama doang, bukan berarti setelah itu Paulus lah yang menyebut Paulus lah yang membentuk kekristenan. Oh bukan, kamu baca makanya di dalam Kisah Para Rasul 1, sejak Yesus naik ke sorga, orang-orang sudah membentuk persekutuan, sudah ada yang namanya Kristen, cuma belum dikasih nama aja. Anak saya baru 5 bulan baru dikasih nama, bukan berarti setelah saya kasih nama Susi, bukan berarti sebelum dikasih nama dia bukan Susi. Itu artinya, jadi Rifa, betapapun kamu banyak comot-comot ayat, saya udah bilang kamu itu cuma comot-comot ayat. Tolong please baca dulu itu baca dulu konteksnya supaya kamu tidak saya bal-balin hari ini. Hari ini benar-benar saya bal-balin kamu, saya gelindingin kamu sampai habis gitu kan. Lalu dikatakan itu ya, Tuhan itu harus turun ya, nggak harus turun. Kamu tidak bisa ya, ketika Yesus mengatakan kamu tidak bisa melihatnya dan suaranya pun tidak. Itu pun saya bilang, kamu lihat konteksnya. Itu kan hanya untuk orang Farisi yang nggak kenal Tuhan. Itu kan perkataan itu ditujukan kepada orang Farisi yang tidak pernah mendengar suara Tuhan, yang mengatakan Tuhan, 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 tapi Tuhan tidak pernah ada di dalam hatinya. Sedangkan di kitab kami di dalam Keluaran 24 ayat 10 jelas Elohim itu menampakkan diri. Sedangkan di kitab kami yang mengeluarkan bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan adalah Tuhan yang menampakkan diri. Oleh sebab itu ketika dia menampakkan diri dalam segala kekuasaannya membuat orang itu mati, mereka bilang, kami takut kalau Elohim terus-terusan menampakkan diri begini. Tolong supaya berusaha saja. Oke. Ini satu terakhir babak lagi ya. Iya, satu babak lagi. Udah jauh-jauh jam soalnya. Udah ya. Ya. Jadi kata Bu Uti, kata Islam Yesus itu bukan Tuhan. Bukan menurut Islam Bu Uti, menurut Yesus. Coba kamu nanya ke Yesus, Yesus siapa kamu? Pasti mengatakan utusan. Untuk siapa? Kepada Israel. Apa tugas kamu? Ya sesuai Yohanes 3:34 itu. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman Allah. Jelas kan? Seorang nabi. Terus, apa buktinya dia? Namanya Tuhan itu, tidak ada yang berdoa. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu dalam Matius 11:25. Masa ada Tuhan berdoa? Ya. Terus, dia bersyukur ya. Terus Tuhan berdoa di mana? Di dalam Lukas 6:12. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Ya, jadi Tuhanmu itu seperti dewa itu loh, turun jadi manusia ya berdoa, ibadah, ya kan gitu kan. Makanya kalau kita pakai ajaran samawi,
Kristen ini 100% ajaran pagan. Kalau Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, maka menurut Kristen seperti dewa yang turun jadi manusia. Menurut Yesus tidak bisa dilihat, menurut Kristen harus berfisik. Menurut Yesus Tuhan itu Esa, menurut Kristen Trinitas. Menurut Yesus korban perjanjian lama semuanya korban binatang, menurut Kristen tumbal manusia. Jadi banyak, syariatnya gak ada. Ya, gak punya syariat apa-apa orang Kristen itu gitu ya. Terus tentang pohon ya. Nabi Musa itu ingat, makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan, aumi waroin hijab. Jadi Allah mengutus manusia itu dijadikan penyampai firman dengan 3 cara. Kalau Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Musa bisa mendengar suaranya Allah dalam Al-Qur'an. Tapi Musa tidak menampakkan dirinya. Tapi Allah memperdengarkan suaranya melalui api itu. Makanya seperti saya bicara dengan Bang Jion. Maka saya pakai telepon. Bang Jion dengar suara saya dari mana? Dari alat HP. Apakah HP itu wujud saya? Tidak. Itulah miwarain hijab. Seperti itu Musa dengan Allah itu. Bukan pohon itu berwujud jadi Allah jadi pohon, enggak. Ya, miwarain hijab. Ya, tidak menampakkan dirinya, tapi Allah memperdengarkan suaranya melalui api. Gitu. Terus, masalah azar itu udah dijelasin dalam tafsirannya. Yang penyembah berhala bukan bapaknya. Yang dimaksud azar itu paman. Makanya disebutkan siapa nama ayahnya? Tarikh. Nah, kok bisa kok menyebut Tarikh? Karena Tarikh tidak pernah menyembah berhala. Kan di situ membahas tentang ketika ayahnya Ibrahim menyembah berhala. Sedangkan para nabi itu dalam Islam nggak ada menyembah berhala. Makanya di situ azar di situ itu paman gitu loh. Masalah sampean kamu mengatakan wah salah, ya itu kan menurut kamu. Kalau dalam tafsir kan jelas. Ayahnya nabi, para nabi semuanya tidak menyembah berhala. Itu di Al-Qur'an azar itu. Makanya azar itu bukan ayah kandung sebagaimana di adat Jawa. Orang Jawa itu seorang ponakan manggil paman, ya ayah. Banyak seperti itu. Nah, di Arab juga gitu, lakop-lakop itu. Sebutan-sebutan itu. Nah, makanya sudah jelas kalau dalam Al-Qur'an gitu ya. Terus apa lagi? Udah jelas. Habis. Oke, lanjut Dinda. Berdebar-debar jantung Bang Rudi kalau aku yang. Tampol lagi dengan kitabnya. Aduh, share screen lagi. Tante Uti enggak menggap dia. Dibenyoin dengan kitabnya sendiri nanti. Oke, saudara-saudara. Jadi yang nabi palsu itu macam mana sih? Pertama, dia licik. Dia seperti serigala berbulu domba, ngaku-ngaku bertaubat, ngaku-ngaku dipilih dari sejak kandungan. Padahal dia pernah membunuh. Kayak mana Tuhan bisa memilih seseorang dari kandungan tapi membiarkan dia menjadi pembunuh, kata Yesus. Bagaimana mungkin pohon yang buruk menjadi berbuah baik, kata Yesus. Tidak mungkin, kata Yesus. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku dia bertaubat, terus ngaku-ngaku nabi dan rasul. Bahaya ini. Kemudian nabi palsu ini tentulah merubah hukum Taurat, bahkan membatalkan. Padahal di Mazmur pasal 119 nomor 29 sampai 30, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Tauratmu. Sampai hati Paulus mengatakan bahwa dengan Taurat kalian mengenal dosa, padahal dah jelas-jelas Taurat itu karunia. Inilah yang disebut dengan siapa? Orang yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Kata Mazmur lagi, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang hidupnya tidak bercela. Lah Tuhan aja bilang begitu, kok kata Paulus nggak mampu kalian semuanya. Kata Tuhan kalian bahagia kalau ikuti itu gitu. Karena itu anugerah. Kata Paulus enggak, itu yang menyebabkan kalian kenal dosa. Makanya Yesus harus mati menjadi Tuhan. Mazmur lagi, orang-orang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Kurang ajar nggak menuruti Tauratmu, apalagi membatalkan Taurat. Lebih kurang ajar lagi daripada kurang ajar. Sunat, kata Tante Uti, sebagai tradisi, dikira acara 17-an kayaknya ya. Tradisi yang dibuat oleh manusia. Padahal ini adalah sunat, ini kan perjanjian Tuhan ini. Enak aja dia bilang tradisi. Betul kata Yesus. Taurat itu bukan diberikan kepada Musa, karena sebelum Musa sudah ada Abraham yang berjanji, bukan Musa gitu loh. Aneh Tante Uti deh. Kemudian tentang Immanuel, dipelintirnya lagi sama Tante Uti kitab sucinya. Kata dia itu kan penjelasan artinya yang Immanuel. Padahal jelas-jelas di situ tertulis. Yesaya pasal 7:14, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa katanya? Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Namanya akan dikasih Immanuel. Tapi dalam kitab Lukas kok alih-alih malaikat kok salah kasih nama, dikasih Yesua. Coba apa-apalah ini kan, ada heran aku kadang-kadang.
Kata si Bang Rudi, kalau Tuhan berbicara dari pohon, maka Tuhan pohon. Maka kalau Tuhan berbicara dari langit, maka Tuhan langit. Logikanya Rudi, aduh parah. Berarti Tuhannya ada langit juga, berubah jadi langit Tuhannya. Karena Tuhannya berbicara dari surga, jadi surga berarti. 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi kamu katakan, tengok kata strip itu. Coba kalian tengok di KJV, ada nggak itu kamu katakan di situ? Di Septuagintanya ada nggak itu? Di Septuaginta. Di bahasa aslinya ada nggak kata kamu katakan itu? Kok bisa ada kata strip, kamu katakan strip lagi di situ? Apa rahasianya coba? Karena kalau kalian lihat di bawah sini ada terjemahan di ITL. Namun meskipun aku bukan beban bagimu, kamu mengatakan aku licik dan menjerat kamu. Kemudian di sini, walau bagaimanapun aku tidak membebanimu, namun demikian aku dikatakan pandai berperdaya dan menawanmu. Dia mengatakan bahwa dia dikatakan orang licik, tapi aneh di sini. Kok ada strip pula di sini ya kan? Aneh. Kalian cari tahu lah ya bahasa aslinya. Karena pada dasarnya ular itu licik. Ular itu licik. Habis. Ini TikTok. Terakhir ya. Nggak, saya nggak mau TikTok, saya ribet, males. Udah sampai habis aja, enak begini bisa didengar. Closing ya, kalian dulu lah yang closing. Bukannya kami jawab lagi, baru Ya, closing. saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Sebentar, saya jawab dulu, baru saya closing. Jadi saya. Emang tadi siapa Bang? Tadi siapa Bang? Yang pertama tadi kan Riva dengan si Tata. Iya, gua terakhir. Ya terakhir kami lah. Iya. Di closing. Barusan itu terakhir udah. Ya, Riva kan pertama dengan kalian tadi, gimana sih? Gini biar adil pas closingnya, nanti Cak Tata dulu, Bang Rudi kemudian aku dulu, jadi nggak ada yang terakhir dari pihak semua, adil. Ya, sekarang jadi semua dapat terakhir. Apa? Kami jawab dulu dong. Boleh, dari pihak Kristen kan pinginnya closing yang terakhir, tapi diharapkan ya jangan keluar dulu. Karena kebiasaan enggak, masalahnya saya keluar gitu karena kalau yang closing sampai itu dia sesi bikin sini selesai begitu, biar kita itu senang. Karena mereka bikin, biasanya mereka Putih bikin ini termin kalau baru, bukan closing kesimpulan. itu keluar gitu loh, itu yang membuat saya nggak suka, kurang suka lah itu. Iya, enggak masalahnya Pak, Biar karena Putih hargain dulu kalau dong, hargain closing juga. itu mereka bikin termin baru yang harus dijawab. Saya nggak punya lagi kesempatan. Ya nggak usah diurus Putih, kalau sudah Makanya closing saya ya closing. keluar ngapain? Udahlah, kita jawab dulu Bu Uti, biar aja gitu, biar aja. Closing itu kesimpulan. Udahlah, jawab langsung. Ya, sekarang saya jawab. Ya, dikatakan gini ya. Allah tidak pernah berbicara ya. Tadi katakan kata Pak ya Tahta, Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun. Tetapi mungkin Allah lupa ya, dia mengambil di dalam tahap 14. Di situ dikatakan Allah berbicara dengan Musa ya. Di situ dikatakan kalian mengatakan itu dengan tabir karena itu dari pohon yang ada apinya. Tetapi maaf, itu pun diambil dari kitab kami, itu ada di dalam kisah Musa, dan itu pun bukan di lembah tua tetapi di gunung Horeb ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah itu tidak berbicara dengan siapapun, ya tetap saja memang tidak pernah berbicara dengan siapapun. Ketika dia mengatakan dia berbicara, itu juga ada di dalam kisah kami. Ingat loh Pak, Allah itu bukan Elohim, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, karena Musa dan Daud itu mereka itu memperingati hari Paskah yang betul-betul ditolak oleh kalian tadi mengatakan tumbal-tumbal. Maaf ya, kita mempunyai Tuhan yang berbeda. Ya, lalu Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal apakah itu rasul palsu atau rasul asli. Rasul Paulus memenuhi segala kriteria kerasulan. Bahkan dia dipuji-puji oleh ketua dari para rasul, yaitu Rasul Petrus. Rasul Petrus telah mengatakan bahwa Rasul Paulus ini adalah saudara seiman. Apa yang dia sampaikan adalah berdasarkan dari Tuhan. Dia tidak menolak apa yang kami ajarkan. Dia tidak mengajarkan tidak berbeda dengan kami. Istilahnya kayak gitu ya. Maaf, Anda hanya menyalah-nyalahkan. Yesus mengatakan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Nah, sekarang Rasul Paulus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika dia pertama berdosa, ketemu dengan Tuhan, dia menghasilkan buah yang pertobatan. Nah, kalau di kamu sebelum Nabi Muhammad dia diutus, dia orang baik, dia punya istri satu, tetapi setelah
dia diutus, dia pegang pedang. Terbalik dengan Rasul Paulus, sebelumnya dia pegang pedang, tetapi setelah dia kenal Yesus, dia menjatuhkan pedang. Lalu bahkan dia tidak menikah, membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi di kamu malah lain sendiri, ya. Bahkan Nabi Muhammad diberikan kebebasan untuk menikahi siapapun yang dia suka. Bahkan perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Dan lebih dari itu, ketika dikatakan kamu boleh menikah 4 orang, asal kamu adil. Nabi sendiri tidak diberikan, Nabi sendiri tidak ditetapkan untuk adil. Nabi boleh kok menggiliri siapa yang dia mau. Nah, yang seperti ini kan bukan buah yang berasal dari pertobatan. Tidak ada pertobatan, ya, berbanding terbalik dengan Rasul Paulus. Dia jahat ketemu Tuhan jadi baik. Nah, ini kan sebalik, ya. Jadi saya mau kasih tahu, Rasul Paulus itu berbanding terbalik dengan rasulmu. Soal pengutusan dia ada, soal tabiat Tuhan dia punya. Oke? Oke, aku lanjutkan ya. Tadi kamu mengatakan kok Yesus berdoa kepada Tuhan. Yang lucu itu Tuhanmu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak ada diperintahkan bersalawat kepada Allah. Kemudian mengenai pohon tadi ya Bu Utia. Kalimat itu jelas dari sebatang pohon. Potongan dari sebatang pohon ada keluar suara mengaku dia dari Tuhan. Kalau kalian bilang itu kan medianya, oke. Kalian mengakui media pohon bisa, media manusia nggak bisa. Kenapa namanya itu? Nggak ngerti oleh kalian. Kemudian Azar itu paman. Berarti Allahmu salah. Kan itu kubilang. Penafsir mengatakan itu bukan ayahnya Ibrahim. Tetapi Allah SWT mengatakan itu ayahnya. Hebat kalian. Bisa kalian kalian permalukan Tuhan kalian. Itu pamannya, bukan ayahnya. Baru kalian si Ufti bilang Nabi itu tidak boleh licik dan membunuh. Ya Nabi kau kan pembunuh. Terus gimana aku mau mengapain? Kalau kau yang membuka aib sendiri semua ya. Merubah Taurat lagi kau bilang. Paulus merubah Taurat. Nabimu malah menitiadakan. Mana sih? Nah, kemudian sekali lagi saya bilang malam ini kalian tidak bisa membuktikan Nabi kalian Nabi sesungguhnya Nabi. Karena hanya bisa kalian buktikan kalau ada di Taurat dan Injil yang bernama Ahmad. Selebihnya ada aku bilang dongeng belaka. Semua yang kalian bilang itu tidak mengenai kenabian tapi ketuhanan. Nanti kita buat lagi debat lain mengenai ketuhanan. Makanya saya tidak menjawab ya. Maaf saja. Nabi kalian menurut surah 61 ayat 6. Bukan itu nabinya. Karena tidak terdapat di Taurat dan tidak terdapat di Injil. Jadi yang mana? Ya kita nggak tahu. Tunggulah datang Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ada Ahmadnya. Lebih mantap lagi tuh. Saya nggak tahu. Penting Ahmad dibilang. Tidak ada dikatakan Muhammad itu, tapi Ahmad di Perjanjian Lama, di Injil juga dikatakan Ahmad. Cari kalian. Sampai dunia kiamat, semua dibangkitkan. Kau datangi Nabi Musa, ditokok kepala kau. Tidak ada itu. Kau datangi Nabi Isa, ditokok juga. Tidak ada itu katanya. Ahmad ku bilang katanya. Oke, lanjut Bu Uti, sisa waktu. Ya, soal sunat ya, Yesus mengatakan ya, bahkan Musa sendiri mengatakan, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau apabila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Ulangan 10 ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya, ini perkataan dari Musa yang mempunyai hukum Taurat, yang melaksanakan hukum Taurat, penjalan hukum Taurat. Nggak ada perintah untuk sunat seperti yang Anda perintahkan, yang Anda ikuti-ikuti itu. Sunat itu memang kata Yesus, Yohanes 7 ayat 22. Sunat itu berasal dari bangsa Yahudi. Sunat itu adalah dari nenek moyang kalian, bukan berdasarkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat jelas mengatakan sunatlah hatimu. Hukum Taurat tidak mengajarkan Taurat yang sunat-sunat pakai kitan-kitan gitu loh ya. Lalu apalagi yang saya mau mengatakan ya, bahwa dari buahnya itu apalagi ya. Lalu di sini ya dikatakan bahwa kenapa Tuhan berdoa? Lah orang dia udah jadi manusia. Di dalam Ibrani 5 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ketika dia menjadi manusia betul-betul menjadi manusia, bahkan pribadi manusia, berhati manusia. Tetapi kan dikatakan segenap kepenuhan Allah itu diam di dalam dirinya. Allah yang roh itu diam di dalam dirinya, dan itu adalah kuasa ilahi yang menaunginya. Dan kuasa ilahi itu bahkan dikatakan bahwa selain dia ada diam di dalam diri Yesus. Habis. Closing Buti. Oke. Terus ini gimana ini? Ya, udah closing. Okay. Closing ganti-gantian. Pak Tata, aku, Ripa, baru Bu Uti. Silakan. Jadi ini temanya 3 menit ya. Nabi palsu, jelas ya. Kalau Nabi Muhammad, Nabi asli karena apa? Ya. Udah diam. Musa dengan Yesus mengenalkan Tuhan itu Esa.
Iya, Nabi Tante Muhammad, Uti yang sopan lah udah Tante. dia. Ya, Iya. kan bercanda. Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa mengenalkan Tuhan itu Esa. Lalu ada nabi palsu, Trinitas. Nah, ini nabi palsu. Terus Nabi Muhammad, Yesus, terus Musa, kurban itu binatang. Lalu ada nabi palsu. Malah menghapus semua itu. Bahwa tumbal. Ya, terus nabi-nabi yang lain itu Tuhannya mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak tampak, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un, ada ajaran nabi palsu mengatakan Tuhan itu seperti dewa turun, harus berfisik. Jadi 100% Kristen itu ajaran pagan. Kalau saya pakai dalil Alkitab loh, atau Al-Qur'an. Coba nanya ke Yesus, Tuhan itu seperti apa? Pasti laisa kamitslihi syai'un. Kamu tidak bisa melihatnya. Tapi kalau nanya Kristen, Tuhan itu seperti Krishna, jelmaan Dewa Wisnu gitu, turun jadi manusia. Kurban itu kalau nanya ke orang Yahudi sampai sekarang binatang. Coba nanya ke Kristen, udah dengan darah manusia, tumbal. Nah, jadi apa? Terus kalau Bang Rudi dari tadi menyerah bahwa tidak ada nabi di dalam perjanjian lama. Sekarang ketika Yesus mengaku nabi, ada nggak dalam perjanjian lama? Kamu juga tidak bisa membuktikan. Berarti palsu juga dong pengakuan Yesus. Seharusnya kamu buktikan juga. Ada nggak nabi di dalam perjanjian lama? Aku nanti akan ada nabi, yaitu Yesus namanya. Utusannya Allah seperti Musa, penyampai firman. Nah, baru. Kalau ketika minta dalam perjanjian lama tentang Muhammad, sama-sama bisa kan enak. Sekarang menuduh Muhammad tidak ada perjanjian lama, ternyata pengakuan Yesus sebagai nabi. Dalam Matius 6:4. Beginilah seorang nabi. Coba saya nanya pertanyaan yang sama. Ada nggak dalam perjanjian lama? Ada orang Israel mengaku Yesus nabi. Mana kalian itu mentuhankan? Wong ngaku nabi aja ditolak, malah dituhankan. Ya, dianggap dewa yang turun jadi manusia. Sehingga apa? Debat di sini kita tampar semua pakai kitab mereka itu ya. Karena untuk mentuhankan manusia ya, nggak bisa pakai Bible, nggak bisa, apalagi pakai Quran. Terus masalah ajar, kan sudah aku jelaskan. Kenapa kok di situ Allah menyebut ajar? Karena yang dibahas penyembah berhala. Sedangkan ayah Ibrahim yaitu Tari enggak. Makanya Ibrahim itu melarang ayahnya, jangan kamu menyembah berhala. Sedangkan ayahnya Ibrahim kan bukan itu, bukan penyembah berhala. Yaitu Tari itu. Ya sudah jelas ya. Terus pohon itu udah dijelaskan tadi. Tuhan tidak pernah wujud jadi barang. Makanya dalam Musa itu, dalam surat Toha kata Buti itu, udah aku jelaskan. Allah memperdengarkan suaranya lewat pohon itu. Tapi pohon bukan wujudnya. Sebagaimana saya bicara pakai HP. HP itu bukan wujud saya. Ketika saya nelpon Amir yang jauh dari saya. Amir mendengar suara saya lewat HP. Apakah HP itu wujud saya? Sebagaimana Allah bicara kepada Musa pakai media itu. Nah kalau kepada Yesus, penyampai firman. Sama seperti Nabi Muhammad. Apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar, kata Yesus. Nabi Muhammad juga begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Habis. Ampor, Pak. Oke. Aku lagi. Aku. Oh iya, baru di. Ya. Terima kasih Ustadz Tata ya. Tetapi memang kalian ringan sekali mulut kalian mengatakan Kristen pagan. Baru Yesus Krishna. Saya balas. Karena ayat surah 61 ayat 6 tidak bisa kalian buktikan. Maka sesuai surah 61 ayat 6 itu Nabi Muhammad Nabi palsu. Sesuai surah itu loh. Aku hanya membandingkan ucapan kalian. Jangan kalian lapor aku polisi ya. Kalian mengatakan Yesus Krishna. Kalian mengatakan kami pagan. Dan sesuai ayat itu maka seluruh isi Al-Quran itu tidak benar. Paham itu? Makanya mulut kalian runcing, ringan. Nah, kemudian kalau kau katakan misalnya bahwa Yesus mengaku nabi, ya kan? Yesus tidak pernah mau mengatakan aku adalah nabi, tidak. Orang yang katakan ya guru, ya Tuhan, ya nabi, semua dipanggili. Tak masalah. Nabi itu apa sih? Beda nabi di kalian, beda dengan di kami. Terus mengenai Paulus tak pernah mengaku-ngaku nabi. Sampai kapanpun kalian, selagi kalian tidak bisa membuktikan surah 61 ayat 6, maka Muhammad bukan nabi, tetapi Ahmad ia nabi. Kapan dia datang? Kita nggak tahu. Karena belum terdapat di dalam Taurat, belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka juga di dalam Injil. Masa Tuhan kalian tidak bisa membukakan itu? Kalau benar-benar Tuhan, kemudian mengenai surah 28 ayat 30. Ya kalian tuntutlah penerjemah. Kan dikatakan dari sebatang pohon. Pohon itu mengaku dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Contoh kau HP. Ini HP jika kau turunkan di zaman batu. Orang bersuara kau dari sini pasti disembahnya HP kau ini. Disembah ini.
Sekarang kau karena sudah tahu, tapi pada zaman itu tidak. Hebat kali ini band tadi berbicara, disembah itu. Paham kau enggak? Kemudian kalau kau katakan bahwa Ahmad Azhar, ayat itu jelas mengatakan ayahnya Ibrahim Azhar, dia kok karang-karang pamannya. Itu kan kalian mau melurus-luruskan yang bengkok. Bisa-bisa penafsir mengatakan ayahnya bukan Azhar tetapi Tarikh. Hebat kali kalian bisa mengkritiki Tuhan sementara kalian menyembah Tuhan itu. Belum lagi kalau mengenai ayat persembahan si Ibrahim itu. Ada bilang di gunung ini, ada gunung ini, ada bilang kambing dari surga 40 tahun. Dari mana kalian dapat? Bala saja tidak pernah mengatakan itu kambing yang umur 40 tahun diasuh di surga, digembalakan di surga. Jadi intinya malam ini kita hanya bicara nabi palsu, tetapi kalian melebar kemana-mana karena kalian memang tidak menguasai bahan. Ya, kalau kalian ingin membuktikan Nabi Muhammad itu adalah nabi, cukup kalian buktikan surah 61 ayat 6. Habis bang. Ya, pas. 12. Silakan. Siapa? Saya dulu. Aduh, aku ya, silakan Tante Uti. Mana Ya, kau dulu Rifa, tunggu Rifa, Uti. ya. Ya. Uti jangan, Rifa dulu. Ketar-ketir Bang Rudi memang. Enggak Sabar ya, Bang. ketar-ketir, kalian yang ketar-ketir. Aku mau menjawab argumentasi sekaligus mengclosingkan statementku. Bang Rudi sangat kasihan malam ini banyak kali blundernya. Kata Bang Rudi, dia bilang, kau ikutilah Daud itu, nggak disalahkan sama Tuhanmu. Mana ada Tuhan kami yang tidak menyalahkan Tuhanmu lah Bang. Coba aku baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ketika dia mengambil istri Uria dikehendaki Tuhan itu. Mana ada Tuhan marah sama Daud yang dibunuh karena anak hasil jinahnya bukannya Daud. Buktinya ketika dia jadikan istri si Batseba suka Tuhan sama Salomo. Mana ada Tuhan marah sama Daud, janganlah memfitnah Tuhan. Artinya sukanya Tuhan kalian. Jadi nabi palsu itu bagaimana ciri-cirinya yang kita baca dari diskusi kita. Aku bacakan 9 poin buat kalian. Nabi palsu adalah nabi yang pembunuh. Nabi itu pembunuh sama pembunuh sejak semula. Siapa? Nabi Muhammad tidak pernah membunuh sejak semula. Nabi Muhammad SAW itu bergelar Al-Amin. Beda dengan Paulus yang membunuh sejak semula. Dengan kemudian Tuhannya Bang Rudi adalah surga. Karena Tuhan berfirman dari surga. Ketika Tuhan berfirman dari surga, maka Tuhan berubah menjadi surga. Itu logikanya Bang Rudi Yohanes. Kemudian Nabi palsu membatalkan hukum Tuhan. Jangankan membatalkan hukum Tuhan, menghilangkan satu aja tidak boleh. Tapi ada Nabi loh yang mengaku-ngaku bahwa dia bisa membatalkan hukum Tuhan gitu loh. Nah kemudian Nabi palsu mengutuk apa? Bentar ya, bentar aku ada tamu. Nah, Nabi palsu membatalkan hukum Tuhan. Nabi palsu mengutuk Tuhan dan hukum Tuhan. Tuhan yang kasih hukum, dia yang tukang kutuk. Nabi palsu menetapkan apa-apa dari dirinya sendiri, perintah-perintah yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Nabi palsu membenarkan ajaran tumbal manusia, padahal Tuhan jijik bahkan tak terbayangkan. Bukan tumbal hewan ya, tumbal manusia. Nabi palsu mengajarkan ajaran yang tak diajarkan nabi-nabi sebelumnya, yaitu 3 dalam 1 Tuhan itu tidak ada diajarkan nabi-nabi. Nabi palsu berdusta dan licik. Nabi palsu, kata Bang Rudi, pentafsir kalian melawan Tuhan kalian. Nggak apa-apa lah Bang kalau pentafsir kami melawan melawan Tuhan kami. Daripada kalian yang melawan Tuhan kalian siapa? Yakub, kalah Tuhan kalian. Bahaya memang Bang kalau disama-samakan. Kita cari apa argumen abangku balas semuanya nangis Abang. Untung aja Abang malam ini gak kabur. Jadi kalau kita bicara tentang nabi palsu, Nabi Muhammad tidak ada memenuhi kriteria. Dikatakan Tante Uti begitu dan begini, tidak ada. Semuanya bawa dalil kayak aku dari tadi. Bawalah dalil-dalil Al-Quran yang jelas. Aku bacakan dalil kalian. Makasih. Ya, saya ya. Nah, ya ini closing ya. Tadi kata Rifa tidak ada ya nabi palsu kriterianya kepada Muhammad. Oh penuh banget ya. Saya mau mengatakan satu ya, Yesus sendiri yang mengatakan nabi palsu itu kalau perkataan itu keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Anda tidak bisa menjadi Islam kalau tidak mengurutkan dia di belakang nama Tuhanmu. Bahkan di dalam Anda berdiri sujud sembah solat itu Anda menyebut dia. Anda sambil menyembah-nyembah dan Anda sambil bersujud-sujud ada
namanya di situ. Itu artinya satu nama, satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan ya. Itu artinya mencari hormat pada dirinya sendiri. Bahkan dikatakan di dalam sholawat, malaikat memuji-muji. Seantero jagat raya malaikat memuji-muji, lalu Allah pun memuji-muji. Apa ini yang namanya? Bukanlah nabi palsu. Karena Yesus telah mengatakan, kalau perkataan itu keluar dari dirinya sendiri yang mengatakan wahyu, tentulah dia mencari hormat pada dirinya sendiri. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa nabi palsu tidak pernah diutus dalam tempat yang tersembunyi. Kalau mau dia berita itu nyampai kepada orang banyak, nyatakanlah dirimu ya. Nabi palsu dia itu mengatakan bahwa dia mendapatkan ini di tempat tersembunyi di goa ya. Bahkan di tempat kami goa itu adalah tempat penyimpanan seang-seang gitu ya. Lalu apalagi dikatakan nabi palsu, dari buahnya lah Anda mengenal mereka. Ya, buah apa yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad dalam pertobatan ketika terjadi perbantahan ketika dia mengambil istri orang, dia terjadi perbantahan bertentangan dengan hati nurani. Bahkan nabi palsu ya, bahkan nabi yang kata Tuhan Yesus adalah palsu ya, yang kamu katakan Paulus adalah palsu. Paulus tidak makan dari hasil dari pelayanannya. Dia bekerja sebagai tukang tenda, tetapi nabi Anda dia makan 1/5 dari harta rampasan adalah miliknya. Lalu Anda mengatakan dari nabi palsu adalah pembunuh sejak semula. Tetapi nabi palsu yang kamu bilang Paulus adalah nabi palsu, dia bertobat dan setelah itu dia bahkan mati untuk Tuhan. Bukan malah sebaliknya, dia tidak menikah ya, bukan sebaliknya, malah di tempat Anda yang sebelumnya hanya punya satu istri, setelah dia katanya diutus malah berubah seperti Rasul Paulus sebelum dia kenal Tuhan. Ya, itu berbanding terbalik. Bahkan Yesus mengatakan setiap murid-muridnya yang dia utus yang bukan rasul palsu penuh dengan tanda-tanda ilahi. Yesus mengutus mereka dengan tanda-tanda karena ini adalah pengesahan dari Tuhan sendiri. Kalau itu nabi tidak punya tanda, tidak punya mujizat, itu bukanlah nabi yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena tanda mujizat itu adalah materai ya, menandakan bahwa betul dia dari Tuhan. Tetapi nabi Anda tidak punya. Oke. Ya, silahkan. Oke, silakan ditutup catatan. Ya, ditutup. Saya dong yang tutup Lagi toilet bang, lagi Ya toilet. sudah, terima kasih, saya tutup, saya juga pamit. Oke, amin. Ya, Admin, udah terima kelamaan. kasih semuanya, Terima Min. kasih. Sampai jumpa semua, Min. Ya, Oke. Pak Rudi. Terima Ya. kasih Mas Budi, terima kasih Bu Uti. ya, Ya. sama-sama. Cukup kondusif Tumben ya. pada nggak marah-marah hari ini ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Aku izin keluar. Ya, saya izin juga. Selamat Ya. malam. Terima kasih ya, Bang teman-teman. Rudi Ya. mimpi indah malam ini ya, nggak Ya, bisa tidur jangan memang. ini ya, Aku maaf tahu salah itu. kata ya teman-teman. Oke, baik, saya tutup. Ya. Terima kasih Maaf, semuanya. ya, maaf. Keempat narasumber.